Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ADM, dimanapun Anda berada, malam hari ini kita akan live Chess Master Gorontalo. Chess Master Gorontalo. Nanti sebentar saya informasikan Master siapa-siapa. Tapi yang pasti di samping saya adalah salah seorang Master Catur nasional juga, Pak Johan Panigoro. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Johan Panigoro, aktivitas sehari-hari sebagai Kepala Desa Teladenggi, Pak Johan? Teladenggi ya, Teladenggi Kecamatan Telaga Biru. Apa namanya, jadi master catur tahun berapa? Kalau saya 2014. 2014 di Makassar. Oh, di Makassar. Iya. Ada kesan yang menarik yang saya pernah dengar Pak Johan pernah sudah mulai jalan bagus, kualitas langkahnya, tapi tiba-tiba mengalami mengalami kekeliruan. Oke, mengalami kekeliruan di perjalanan itu. Cerita bagaimana? Jadi itu pengalaman waktu mengikuti kejurnas di Palangkaraya. Jadi pada saat itu waktu opening itu posisi saya unggul. Posisi unggul? Posisi unggul. Terus? Sudah masuk di langkah teks. Kemudian tiba-tiba di langkah ke-10 itu lawan saya bisa menangkis untuk membela dengan langkah-langkahnya, sehingga posisi jadi berbalik, saya yang jadi tertekan. Akhirnya waktu itu sudah posisi terakhir, poin saya itu tinggal terakhir untuk mencari master. Karena dalam posisi kalah, saya coba menawarkan untuk minta poin kepada lawan saya ini. Akhirnya lawan saya ini marah-marah. Katanya dia bilang, tadi kamu sudah posisi unggul, kamu minta izin ke sana kemari, merokok, goyang-goyang kaki dan lain sebagainya. Akhirnya sekarang kamu minta poin. Dia bilang, saya tidak kasih kamu. Saya bunuh kamu, katanya. Kejadian tragis terakhir apa? Akhirnya saya tetap kalah. Kalah. Kejadian ini di mana? Di Palangkaraya. Oh, di Palangkaraya. Waktu posisi kemarin meraih master di catur waktu di Makassar itu meraih poin berapa? Alhamdulillah waktu itu saya bisa meraih poin 8 poin dari 11 babak. Jadi aturan waktu itu hanya 11 babak dan untuk mencapai master itu dia harus dapat 8 poin. Alhamdulillah saya bisa dapat 8 poin dan itu sangat dramatis untuk meraih 8 poin itu. Lebih dramatis di mana? Ya, jadi posisi sama waktu itu saya sudah kehabisan peluru ya untuk mencapai 8 poin itu. Jadi waktu babak ke-6 itu saya sudah tidak boleh kalah lagi. Harus menang. Harus menang. Terus? Jadi sisa babak itu saya harus menang. Kemudian di babak ke-6 itu posisi draw. Posisi kami draw. Kemudian saya langsung diskusi dengan lawan saya tanyakan, Bapak sudah master belum? Katanya belum. Saya bilang, kalau begitu sama posisi. Akhirnya saya bilang, saya tawarkan begini, kalau misalnya Bapak bersedia, saya akan kasih Bapak poin full, tapi komitmennya bagaimana kan? Akhirnya dia tidak bersedia, dia bilang saya juga posisi kosong. Dia bilang, kalau boleh Bapak saja yang ambil poinnya. Tindis. Iya. Baru saya sampaikan saya juga posisi kosong ini. Dia bilang baku ilas juga, dia bilang. Akhirnya baku ilas dengan so bicara angka-angka. Saya bilang kalau mau bicara angka untuk ini, saya bilang saya tidak punya ini. Akhirnya saya bilang kalau cuma uang rokok boleh. Itu pun saya bilang cuma saya mau pinjam sama teman, sama Pak Saiful. Oke. Iya. Oke, jadi raih poin 8 waktu itu. Poin 8 ya, alhamdulillah. Tahun 2014 dan menambah koleksi master di Gorontalo ya. Di Gorontalo. Ya. Oke. Nah, kalau hari ini untuk untuk para master yang akan duel malam ini Pak Johan, ada master Saprin Saipi dan master Uyun Musa. Nah, di dua master ini menurut Pak Johan sebagai sama-sama master. Iya. Jadi kalau dari kedua pemain ini antara Pak Uyun Musa dan Pak Saprin selaku master nasional, kalau dari sisi kualitas permainan
untuk saat ini memang kami lihat sudah rata-rata sudah seimbang. Oh, seimbang? Iya, cuma dari sisi jam terbang mungkin saudara Uyun Musa yang lebih banyak jam terbangnya, dan dari perolehan meraih gelar master itu saudara Uyun Musa yang lebih dahulu dari Pak Saprin. Pak Saprin. Ya, Pak Uyun Musa 2001 dia meraih gelar master. Artinya malam ini meragukan Pak Saprin bisa memenangkan pertandingan ini? Dari sisi jam terbang ya. Dari sisi jam terbangnya. Tapi kalau akhir-akhir ini kami melihat perkembangan dari kualitas bermainnya Pak Saprin itu sudah mulai bagus dan mulai ada ya? Mulai ada. Jadi bisa saja posisi malam ini akan berbalik kondisinya. Justru Pak Uyun Musa yang akan ditindis oleh Pak Saprin. Oke. Kalau begitu Pak Johan langsung kita undang pesertanya. Oke, kita undang pesertanya Pak Saprin Seipi, ya. Beliau hari ini sebagai Ketua Percasi Provinsi Gorontalo. Ya. Nah, di sebelah mana Pak Saprin? Sebelah kanan. Oke. Kita undang langsung peserta yang kedua. Bukan penantang, karena ini baru awal, baru ronde pertama ini. Pak Uyun Musa, Master Uyun Musa. Pak Uyun Musa ini masuk di kepengurusan apa ya? Provinsi Pak Saprin? Iya. Oke. Nah, jadi setelah ini Pak Johan, Master Johan, silakan mengambil 2 bidak, dua apa namanya nih? Iya. Oh ya, di sana. Kita undi. Tapi tunggu dulu, kita tanya dulu, sudah siap Pak Saprin? Insya Allah siap. Pak Uyun? Siap. Sudah siap? Kita atur waktunya dulu. Iya. Jadi 20 menit. Ya, 20 menit setiap babak. 3 babak dan 20 menit setiap babak, 5 menit coffee break. Oke, sudah masih diatur. 20 menit. Pak Bom. Nah. Oke, Pak Johan, jadi ini mulai dalam catur itu kan tentu mental. Iya. Yang paling penting. Iya. Kemudian konsentrasi. Iya. Fokus. Ya, kalau dari sisi mental saya kira Pak Saprin lebih unggul karena rumah beliau ini di depan kompi. Depan kompi. Masih mati-mati lah. Yang mana? Ini. Checklist itu. Oke. Yang mana mati selama ini? Ada tata air. Oke. Ya. 20 menit Pak Saprin? 20 menit Pak Uyun? Oke. Jadi mental? Iya. Pak Saprin? Dari mental Pak Saprin unggul ya. Oke. Oke, kita akan mulai undi di buahnya. Komentator malam ini Pak Johan Panigoro dengan Pak Umar Karim. Ya, Pak Umar Karim sementara menunggu di apa namanya? Di ruangan sebelah ya, di studio sebelah. Disilakan Pak. Oke. Peserta memilih sebelah kanan atau kiri. Oke, silakan Pak Saprin. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Pak Uyun berarti. Ya, jadi pas posisinya. Oke. Ya, nanti setelah 20 menit Pak Johan lagi datang ke sini Pak Saprin. Oke. Kita sudah mulai. Ya. Dan silakan kita mengambil tempat Pak Johan di komentator menganalisa permainan. Oke, silakan. Di muka kompi DP rumah. Baku biasa dengan tentara. Sudah Pak Johan. Aduh, tidak dapat di posisi. Ada di orang di sini ada pernah di sana. Pembukaan yang digunakan oleh Pak Uyun Musa ini pembukaan D4 ya, mengarah ke Gambit Menteri ya.
Ini memang kedua mereka ini memang profesional ya Pak. iya. Jadi dari kualitas bermain dari Pak Safrin dan Pak Uyun Musa ini, mereka berdua ini kalau pengamatan kami selama di pertandingan catur ini mereka memiliki karakter permainan posisional ya. Jadi masing-masing banyak memperhatikan posisinya dulu. Karakternya cenderung defensif ya Pak Umar. Ya. Kalau saya yang putih ini Pak Uyun ya, Iya. kelihatan sangat agresif yang putih ini. Parameternya dilihat dari posisi dia membuka diri, sebenarnya ini membuka peluang dia untuk menyerang. Memang namanya catur ini permainan yang lebih mengutamakan intelijensi dari pemainnya dan banyak hal kemungkinan bisa terjadi. Bahkan ayah, konon itu dulu Napoleon Bonaparte itu sebelum berperang dia harus main catur untuk beberapa saat. Dari situ kemudian dia mendapatkan inspirasi. Ya, untuk bagaimana mengatur strategi ya untuk berperang. Ya. Lihat, ini sangat agresif yang putih. Dia menyerang kuda. Iya. Kudanya Pak Safrin diserang luar biasa. Memang sudah kelihatan dari awal. Ya. Pak Uyun ini sebenarnya punya potensi menjadi politisi handal dia. Ini sangat agresif ini karena memang orang-orang politisi itu yang pencari kekuasaan, pemburu kekuasaan itu juga kadangkala tipikal mereka sehari-hari itu seperti pemain catur lah. Gitu. Jadi benar sekali Pak Uka. Ini Pak Uyun Musa ini di samping beliau pemain catur profesional, beliau juga sudah pernah terjun di dunia politik. Itu di Kota Bitung beliau pernah jadi caleg. Oh, begitu ya. Tapi masih belum ada rezeki ya. Jadi. Hanya soal kesempatan ini. Iya, kesempatan. Tapi sebenarnya soal mental dia sudah siap ini. Oh, kalau mentalnya memang luar biasa Pak Uka ini, Uyun Musa. Ini kemudian membuat posisi hitam Pak Safrin ini mengambil posisi defensif ya. Dia mundur. Dari posisi ini memang terjadi posisi perangnya di sayap menteri ini Pak Uka. Nah, di posisi sayap rajanya ini kedua-duanya cenderung di posisi bertahan ya. Jadi sekarang medan tempurnya ada di posisi sayap menteri. Iya. Di tingkat aparat bawah ya. Iya. Jadi mereka lebih memobilisasi kemampuan perangkat pelengkapnya, bukan perangkat utamanya karena ya ibarat petinggi-petinggi ini lagi bersembunyi ya. Biasa juga di politik nyuruh-nyuruh orang, misalnya orang-orang itu di depan tapi kemudian orang-orang yang sesungguhnya yang punya kepentingan utama itu bersembunyi di belakang bayar. Ini kelihatan seperti ini. Iya. Jadi ini kalau saya lihat posisi polemiknya ada di sayap menteri itu hanya sekedar mengalihkan konsentrasi dari masing-masing lawan yang pada akhirnya nanti posisi ini akan pindah peperangannya di sayap raja. Iya. Di pertarungan utamanya di sana. Iya. Sentrumnya di raja nanti. Nanti di ujung permainan. Iya. Seperti saya bilang tadi, putih ini memang benar-benar sangat agresif ya. Dia menyerang, bahkan hitam ini masih semacam mengumpulkan energi, menyembunyikan energinya. Ini semua masih berada di lajur belakang. Tapi putih kemudian memang kalau menurut ayah mana lebih bagus sebenarnya kalau dalam permainan catur, apakah posisi putih yang benar-benar ofensif ini atau hitam yang cenderung semacam wait and see, masih melihat keadaan kemudian dengan itu mengambil langkah-langkah berikut? Ya, kalau untuk strategi seperti ini itu tergantung karakter dari pemainnya juga Pak Uka. Kalau saya prinsipnya kalau main catur untuk pertahanan yang
paling efektif itu adalah menyerang. Gitu Ya, ya. jadi kalau saya cara mainnya itu sangat ofensif, terbuka, dan kalau istilah teman-teman di Warkop itu katanya saya itu pemain kapuraca begitu, Pak Uka. Selalu cenderung mempresur Iya, ya. mempresur ya. Ya, memang apa namanya, lagi-lagi ini permainan mengandalkan kemampuan atau kapasitas sel otak kita ya. Karena juga ada dokter saya lihat tadi nih ikut menyaksikan ini olahraga yang tidak sekedar mengandalkan otot, tapi kemampuan, daya analisa, lalu kemudian ya juga sisi pengalaman sangat penting. Iya. Tapi ini Pak Uka, luar biasa ini agenda malam ini yang dilaksanakan oleh pengurus Percasi ya, Kecamatan Limboto, yang diketuai oleh Pak Sapa Abadinggo ya. Ini insya Allah kegiatan seperti ini akan menjadi motivasi bagi para pemerhati catur untuk bisa diundang dalam live fund chess master seperti ini. Nah, dan ini seperti informasi dari Abadinggo, ini agenda seperti ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan jadwal yang akan diagendakan oleh Percasi Kecamatan Limboto. Nah, ini untuk posisi sekarang kami lihat ini masih di posisi, sudah mulai masuk posisi middle ya, middle game. Nah, dan ini posisi penguasaan sentrum ya. Ini kami lihat masih putih yang unggul, dan yang posisi hitam ini cenderung defensif, masih ya, mengatur posisinya untuk mencari celah-celah untuk menyerang buah putih. Kelihatannya masih menutup diri nih yang hitam. Cuman memang ya memang politik itu kan inspirasinya juga kuat dari catur. Di catur ini kadangkala juga ada praktek-praktek double face, muka dua ya. Kadangkala mau menyerang sisi kiri, kelihatannya. Jadi pura-pura serang kiri. Tapi de factonya dia mengarah ke kanan. Ya, di politik juga begitu. Kadang-kala memuji, tapi sesungguhnya pujian itu justru menjerumuskan. Jadi luar biasa ya. Ada sasaran antara ya. Nah, ini putih lebih agresif lagi, dia maju ke depan, mengancam gajah ya. Tapi kemudian gajah juga dijaga sama bidak. Iya, kalau dari perkembangan buah ini Pak Uka kami lihat masih seimbang ya. Iya, masih seimbang ya. Kedua-duanya masih baru satu perwiranya yang keluar dari masing-masing lawan. Ini sudah ada pertukaran kuda putih dengan kuda hitam ya. Ini andaikan bidak gajah hitam jika tidak bergerak dari tempatnya, bisa kuda putih bisa jadi ancaman dan akan membuka posisi raja untuk diserang ya. Ya, jadi kalau posisi seperti ini gajah hitam dari Pak Safrin ini kalau tidak digeser, ini pasti akan dimakan dilumat oleh putih. Karena dari posisi perwira yang aktif ini, itu gajah hitam ini sangat berpotensi untuk mengobrak-abrik sayap raja putih. Jadi ini harus langsung dihilangkan oleh putih ini. Nanti kita lihat untuk langkah Pak Safrin kalau dia akan membiarkan gajah hitamnya ini. Cuma saya yakin pasti beliau akan menghindar ya. Cuman memang raja hitam ini benar-benar dijaga sama perwiranya ya. Semua berbaris rapi di depannya. Berbeda dengan yang putih, bidaknya udah maju satu langkah, jauh satu langkah. Yang mana Pak Uka? Putih. Yang di sayap raja sana ya? Iya, di sayap raja. Berbeda dengan posisi yang di
ini apa namanya, posisi dari buah putih dan hitam ini di sayap raja ini masing-masing punya apa namanya, gajah pianseto ya. Iya. Ya, untuk gajah pertahanan raja. Raja. Nah, jadi cara untuk membongkar pertahanan seperti ini, kalau dengan gaya saya bermain ini, saya akan Lumpuhkan dulu itu. iya, saya akan bongkar sayap rajanya ini. Mungkin misalnya disusun ya, disusun menteri dengan gajah putih ini, sasarannya ke H3. Nah, ini masih giliran langkah hitam. Langkah hitam ini masih berpikir panjang ya. Oh, jadi Pak Uyun nggak ambil langkah ini, Pak Uka? Dia makan kuda dulu ya. Oh, ada tester tadi. Sekarang giliran Giliran hitam. Iya, iya. Ini kalau Pak Ajis Ali bilang, itulah kece yang di H3 itu harus harus didobrak, dilumpuhkan. Iya. Oh, bahaya itu. Iya. Cuman memang kedua pemain ini belum menggerakkan menteri ya. Iya, iya. Yang secara kapasitas memiliki segala kemampuan ya. Iya. Dari seluruh biji catur, menteri ini yang pergerakannya sangat luas dan mampu menjalankan semua fungsi biji catur lainnya ya. Iya. Kecuali kuda yang dia tidak bisa. Nah, itu dia menghindar. Iya, menghindar. Karena kalau tidak itu. Iya, jadi kalau dia sampai makan itu bisa terbuka pertahanan hitam, dia harus menghindar. Bahkan dia perhadapkan dengan gajah lawan. Iya. Nah, ini. Jadi memang strategi untuk melemahkan posisi pianseto seperti ini, memang gajahnya harus ditukar, Pak Uka. Ya, gitu ya. Iya. Nah, ini putih pasti tidak akan melayani ya untuk pertukaran gajah ini. Karena kalau ditukar, pasti sayap rajanya akan lemah. Jadi sebaliknya kalau juga putih tidak meladeni apa yang disodorkan hitam, juga hitam bisa agresif untuk memakannya. Dan kemudian posisi bidak gajah hitam diganti sama menteri. Iya, iya. Dan ini langkah terbaik putih, pasti dia mundur kuda ya ke F3 untuk menghindari pertukaran gajah. Dia lebih baik mengorbankan kudanya ya. Iya. Ganti dengan gajah. Ya, kalau di pemerintahan ini kadangkala ya. Iya. Berapa aparat boleh dikorbankan untuk menjadi menjadi backup. Ya, karena memang praktek-praktek pemerintahan itu kan terlepas dari praktek politik itu kan seni memainkan peran. Iya. Kalau di sini lebih tertumbuh pada seni memainkan kemungkinan. Karena ini berjuta kemungkinan. Dari sekian varian, sekian opsi langkah yang kita pilih harus benar-benar tepat. Tapi juga menarik kedua model pemain ini. Ya, Pak Uyun ini ya memang karena agresif juga kelihatannya banyak gerakan badan, ya, tubuh fisik. Pak Safrin lebih tenang. Iya. Tapi memang kedua mereka ini profesional. Ya. Nah, ini. Kalau ini sudah terjadi pertukaran. Iya. Putih ini benar-benar agresif. Ini menteri sudah keluar dari kandang.
ibarat di pemerintahan daerah, sekdanya ini sudah. Sekdanya sudah Iya, turun. iya. Sekda atau wabub? Sekda ya. Sekda. Karena memang ini tidak pakai wabub. Pokoknya Oh iya. ya kalau rajanya bupatinya close, mati, dead, Iya. over. Kalau di sistem struktur pemerintahan daerah kan masih ada orang keduanya, bisa mengganti. Di sini bisa peran-peran itu digantikan, misalnya ketika bidak sampai di ujung papan catur bisa menjadi menteri atau apa saja diinginkan. Wah, Tapi kalau di pemerintahan tidak. ini sudah terjadi pertukaran menteri. Menteri, Pak Uka. iya. Memang gayanya Pak Saprin seperti itu. Beliau lebih suka bermain sederhana ya. Kalau ini di posisi saya hitam tadi, saya tidak mau untuk pertukaran menteri. Karena ini kalau sudah permainan sederhana seperti ini, arahnya akan ke permainan ending yang Berhadapan. iya dengan buah sederhana ya. Buah sederhana dan Iya. bahkan derajatnya sudah saling sangat berhadapan. Jadi kemungkinan komplikasi dalam posisi itu tidak akan terjadi lagi. Jadi main-main simple. Tapi sebenarnya malam ini ada uji kapasitas dari Pak Saprin dan Pak Uyun. Siapa sebenarnya mumpuni dan siapa yang lombo? Iya. Saya ketahuan malam ini. Kalau saya amati untuk tahun 2021 itu perkembangan kualitas bermainnya Pak Saprin itu sangat luar biasa Pak Uka. Dan malam ini saya lihat Pak Uyun Musa Lebih gemilang ya. iya, Lebih akan jadi lombo itu Pak Umar. Iya. Kalau saya lihat posisinya Pak Uyun Musa sekarang. oh begitu ya. Iya. Karena benar-benar terbuka. Ini dari sisi permainan. Tapi sebenarnya kalau terbuka begini, Iya. dia lebih mudah menyerang ya. iya. Karena semua aparaturnya itu aktif, bisa diaktifkan, tidak ada yang menghambat di depan. Kadangkala juga penting untuk membersihkan halangan, mengosongkan halangan-halangan di depan untuk lebih mudah untuk mengambil langkah-langkah menyerang. Tapi ini kalau dari posisi buah hitam dan putih, ini konsolidasi pion buah putih ini agak Renggang ya. Jadi, Tidak saling menopang. Iya. Tidak solid. Tidak solid ya. Tidak solid, benar. Ya, tidak solid. Ini posisi seperti ini harusnya menteri itu dibutuhkan untuk mengawal ini posisi dari bidak-bidak putih yang sudah agak terlanjur ini ya, tidak terkonsolidasi dengan baik. Iya. Lemah. Ini selesai ini. Hitam ojo. Gitu ya. Iya. Posisi bidak tak acak yang putih. Iya, cenderung cerai-berai, tidak saling ada rantai ikatannya ya, lemah. Jadi kalau di partai politik Pak Uka mungkin bisa Karena menggambarkan. memang begini, kalau di partai politik itu orang semua berebut peran, berebut kekuasaan. Siapa yang unggul ya dialah yang eksis. Kelihatan seperti di sini. Iya. Semua lebih bagus itu kan seluruh piranti ini saling terikat ibarat mata rantai ya. Iya. Kalau sekarang sudah cerai-berai begini, lebih memperlemah posisi. Sudah tidak saling menjaga. Karena soliditas itu penting. Iya. Ya. Nah, ini juga Pak Uka dari waktu ini Pak Saprin masih punya 12 menit ya. Oh iya ya, Pak unggul. Uyun sudah menguras Unggul waktu jauh. 14 menit. Iya ya. Habiskan waktu 14 menit untuk waktu pikir. Nah, dan memang gaya mainnya Pak Uyun seperti itu.
Bahkan waktu beliau meraih gelar master di Tarakan itu, Ya. rata-rata posisi waktu pikirnya itu di bawah 5 menitan. Dan itu salah satu strategi dari Pak Uyun itu untuk mengecoh konsentrasi dari lawannya. Nah, ini so di ini. Ini sudah kalah 1 bidak ini. Pak Uyun ya. Iya, itu. Iya. Udah unggul 1 bidak. Luar biasa. Wah, blunder. Posisi perwira menengah. Itu bisa menang kualitas hitam ini. Kalau dia bertahan bisa kalah 1 perwira. Itu. Kalau dia ke benteng A2, benteng naik lagi kan. Waduh. Oh, ada posisi skak ya. Oh, benar. Hah? Jadi ketika hitam ini bentengnya ke depan menyerang kuda, putih bisa memanfaatkan kekosongan penjagaan di bawah. Tapi tidak terjadi, justru Iya. Pak Saprin lebih suka bermain sederhana ini dengan posisi seperti ini. Dan kalau dari pengalaman saya mengamati Pak Saprin bermain dengan posisi seperti ini, itu 99% itu dimenangkan oleh Pak Saprin. cuman memang dari sisi waktu putih ini sangat-sangat defisit ya. Iya. Tinggal sedikit. Akselerasinya kurang. Iya. Ini dari gaya duduknya kedua pemain ini kelihatan sekali gayanya Pak Saprin itu memang kayak gaya tentara Pak Uka. Tenang. Iya. Tenang tapi tegas begitu. Kalau itu dia ningrat ini. Banyak keluarganya pejabat. Ini watak-watak tentara ini kalau beliau main. Iya. Karena dia memang berasal dari keluarga ningrat. Iya. Rumahnya juga di depan kompleks itu, Pak Uka. Karakter itu ketahuan sekali ya. Namanya Pak Saprin, nama kecilnya itu Anton. Ya. Nah, jadi Anton itu singkatan dari anak tentara. Oh gitu ya. Nah, ini sudah mulai mengarah ke permainan akhir. Dan Pak Saprin sudah mulai mengambil posisi untuk mengaktifkan rajanya keluar dari sarang. Iya. Sungguh menarik. Kita lihat nanti apa endingnya ini. Iya. Tapi kalau Pak Ajis Ali ini tidak suka dengan gaya main seperti ini, Pak Uka. Iya. Kalau Pak Ajis itu sukanya gaya main yang ada langkah-langkah fenomenal yang spektakuler begitu. Yang sering Benar-benar. Iya. Tapi kadang-kala kalau main dengan saya dia sering kali banyak kalah dia dibanding menang. Iya, Pak Ustadz. Kan bagus ngomong pas dia tidak ada kan. Nanti orang tunggu tidak ada yang bantah. Saya tanya sama Pak Ustadz Ajis Ali bahwa ulama Iran itu pernah menetapkan fatwa yang namanya catur itu haram. Iya. Tapi beliau jelaskan tidak, sepanjang kita tetap masih aktif dalam kegiatan keseharian kita, ibadah, tugas pokok kita, menghidupi rumah tangga.
Hitam mulai perlahan Iya. menyerang. Ini habis ya, jadi kosong. Jadi kosong. Persis di Kabupaten Gorontalo perangkat desa banyak diberhentikan jadi begini. Kurangnya juga perangkat desa di desa kan. Aduh, saya Ada no 228 orang lebih. No comment saya itu, Pak. Kan kita lagi bicara catur dalam Iya. perspektif politik. Iya, iya, Iya. iya. Mirip-mirip. Tapi Mato Potala saya Pak Ustaz. Mirip-mirip, saya bilang mirip. Iya, iya. Iya. Ah, bukan main. Waduh, ini iya. Jadi berkurang, saling membantai. Dia membantai. Ini kemungkinan untuk bidak Pak Uyun Musa yang di sayap menteri ini akan dilumat habis oleh hitam. Iya, tapi kenapa ini kan ini lagi pada posisi bisa di Yang mana Pak Uka? yang ini, yang bidak putih dekat benteng hitam. Posisi ini giliran siapa yang melangkah ya? Giliran Pak Uyun ya? Iya, Putih. Oh, jadi dicegah. Ini waktunya Pak Uyun juga sisa 2 menit. Iya. Ya. Nah ini pilihannya Pak Uyun, bidak di B4 ini akan dilepas dan dia akan mengambil bidak yang di H ya, H6. Di bawah dari hitam ya. Iya, Atau mungkin dia akan serang raja untuk memisah kedekatan raja dengan benteng. iya bisa jadi. Ya. Nah itu. Tapi kalau dia ambil yang di bawah tidak bisa lagi. Dia menyasar yang di posisi sana, benar juga. Bisa berimbang ya. Dan memberi peluang bidaknya promosi ke jabatan lagi lebih tinggi. Iya. Nah, mirip-mirip ikut asesmen job bidding ya. Karena yang job bidding di catur ini butuh berapa langkah, banyak tahapan, tidak serta-merta baru berapa lama jadi PNS tiba-tiba menduduki jabatan eselon. Iya. Atau di sini butuh perjuangan. Tidak harus kadangkala harus baik-baik dengan atasan, ini nggak perlu. Sepanjang mampu melewati tahapan-tahapan itu, level demi level otomatis bisa mendapatkan promosi jabatan. Iya. Nah ini di posisi hitam ini bidak B ya. Iya. D5 ini kalau saya lihat agak lebih cepat untuk menuju ke pion promosi, bidak promosi. Iya, benar. Dan ini akan Aduh, ya benar. sulit dihalau oleh putih. Putih. Iya. Karena ini sudah dikawal oleh raja, kemudian dikawal dengan benteng juga. Nah, tapi putih juga punya peluang di bidak H4. Pak Saprin mengorbankan bidaknya. Iya. Aduh, jadi sama ini. Yang hitam masih punya 3 kali peluang melangkah, bisa promosi. Sebaliknya yang putih masih 4. butuh 4 langkah. Iya. Tapi akan jadi bersamaan ini kalau Iya, karena misalnya sekarang terjadi pertukaran benteng, itu bisa bersamaan. Iya, Sebaliknya posisi Raja Hitam lebih agak bisa mendekat kalau seandainya terjadi pertukaran benteng. iya. Bisa mendekat. Jadi berbalik ya. Berbalik. Jadi putih yang unggul 1 bidak. Secara kualitas putih unggul. Secara kualitas.
kuantitas ya, kuantitas. Selesai set pertama, komentar terus 5 menit. Oh iya. Kopi nanti antar kamari. Oh. Justru hitam memilih rajanya tidak mendekat ke putih. Sebaliknya putih malah mendekat. Iya. Menutup kemungkinan bidak hitam ini promosi ke jabatan yang lebih tinggi, bahkan bisa jadi sebagai menteri. Ini posisi seperti ini Pak Uka harus perhitungan tempo yang cermat ya. Iya, yang cermat ya. Kan ini hanya selisih satu langkah ini. Iya. Siapa yang mendahului, dia bisa jadi pemenang. Iya. Tapi sebenarnya Pak Saprin berharap saja keunggulan di waktunya ini barangkali lebih bisa memungkinkan ya. Bisa menang waktu ya. Menang waktu. Yang Bang Nonton bilang pemain luwes, komentator tegang. Iya, kami memang komentator ini tegang ya, para pemirsa. Saya ini lagi-lagi melihat ini tidak sekedar sebagai sebuah permainan, tapi ini apa ya? Bicara ambisi. Iya. Dan memang biasa penonton itu tegang kalau menonton permainan catur Pak Uka. Ya. Karena apa? Analisa penonton itu beda dengan pemain yang sedang bermain. Saya melihat peluang hitam ini lebih awal bidaknya mendapatkan promosi ya. Mungkin mereka memilih menteri ya dibanding yang putih karena ini kehilangan tempo putih nih Pak Uka. Kehilangan tempo iya. Dengan mengambil langkah raja mendekat tadi itu justru waktunya juga sudah kritis. Iya. Dan waktunya sudah sangat kritis. Iya. Pak Uyun ini punya kemampuan baik, cuman memang memanage waktu juga yang masih kurang. Iya. Dia kemudian mengambil langkah yang di sini tinggal butuh 3 langkah. Iya. Ini sudah dipastikan kita menang. Dan kayaknya waktu sudah habis ya. Sudah habis. Ya. Jadi memang begitu. Gayanya Pak Uyun itu memang seperti itu. Dia banyak membuang waktu pikir saat bermain. Iya. Jadi gaya bermain begitu. Pak Uyun tadi kelihatannya sangat agresif di awal ya. Dan langkahnya itu kemudian apa? Benar-benar cepat, bahkan membuka diri justru di akhir. Iya. Kelihatan. Jadi memang tadi awal saya sudah sampaikan ke Abadingo Pak Uka. Iya. Kalau dari kualitas bermain itu memang Pak Uyun Musa punya jam terbang di tahun 2000-an itu. Dari kualitas bermain Pak Uyun lebih unggul ya. Oh begitu ya. Iya. Tapi di 2015 ke atas itu Pak Saprin sudah mulai bagus kualitas. Tapi kayaknya kedua mereka ini juga punya basic politik ya. Iya. Karena keduanya juga pernah aktif di partai politik. Ya memang orang-orang pemain catur itu juga punya karakter yang sama dengan para politisi. Iya. Gitu. Ya, dan sebaiknya kalau juga politisi yang belum tahu main catur harus belajar lah supaya tahu gimana seni memainkan kemungkinan. Iya. Gitu. Ini sudah. Ini akan ada babakan kedua lagi pemirsa. Ya. Jadi malam ini 3 babak ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih Pak Abadingo ini yang sudah memfasilitasi kegiatan dan sudah mengundang saya ini. Iya. Dan ya biasalah pemirsa kalau diundang begini kami itu dikasih honor.
Ya belum tahu ini berapa ya. Iya. Paling cukup untuk makan 3 bulan ini. Iya. Ya. Tapi tergantung channelnya Abadingo juga. Iya. Pak Uka. Makanya tolong di subscribe yang banyak ya. Kalau saya lihat jumlah subscribe dari Abadingo ini baru berapa? 1000-an ya. Lumayan lah. Iya. Sudah monetisasi itu Pak Uka. Cuman memang kedua beliau ini memang apa namanya orang selalu meramaikan Balantika Catur ya. Iya. Balantika Catur Iya. di Gorontalo. Iya. Mereka malang melintang. Betul. Ya. Pak Safrin, Pak Uyun ini memang kalau di Provinsi Gorontalo itu mereka sudah masuk di 10 besar ya pemain Oh, iya. papan atas di Iya. Provinsi Gorontalo. Top 10 ya. Iya. Orang-orang yang selalu bergelimang dengan piala karena sudah menyandang gelar master di prosedur untuk mendapatkan gelar master di catur itu gimana, Ayah? Jadi dia tergantung di aturan atau ketentuan yang berlaku di Kejurnas. Iya, iya. Nah, jadi waktu Pak Saprin meraih gelar master itu ketentuannya waktu itu 13 babak. Dari Oh, berarti harus ada semacam momen seperti kejurnas ya? Kejurnas ya. Kalau bukan kejurnas, kalau kejuaraan lokal daerah nggak bisa ya? Dia bisa ada selain Kejurnas itu, tapi dia bukan langsung master nasional full. Oh, Dia masih norma master nasional. oh begitu. Gitu. Jadi kalau untuk meraih gelar master itu di samping di momen Kejurnas, kemudian juga ada syarat poinnya. Jadi Harus memperoleh poin dengan jumlah tertentu supaya jadi bisa tergantung mendapatkan gelar. jumlah Tidak babak. harus menang ya, tidak harus menang mutlak keseluruhan Tidak permainan. harus, iya. Jadi dari 13 babak misalnya Pak Saprin meraih gelar master waktu itu beliau mendapatkan poin 9. Jadi harus 9 poin baru dapat gelar Oh master. iya. Itu kalau 9 poin bisa berapa babakan itu, Ayah? Ya. Kira-kira untuk Pak Saprin memperoleh 9 poin itu berapa babakan yang dia lalui itu? 13 babak. 13 babak 9. full, ya. Oh, mirip-mirip kalau di sepak bola itu kompetisi penuh ya. Kompetisi penuh, ya. Cuma memang sayang Pak Aziz Ali tidak ada malam ini. Iya. Itu juga salah seorang penggiat catur. Jadi memang saya ini ada mainan baru pemirsa sebagai masuk di komunitas catur dan sungguh mengasihkan, dan saya baru belakangan menyadari ternyata catur ini benar-benar permainan yang sungguh menghibur, membuat otak kita selalu berpikir. Apalagi waku-waku palato. Oh iya. Kayak. Oh iya, dengan Saya lihat kalau Pak Pak Uka Aziz. dengan Pak Aziz Ali main itu memang. Iya, jadi beberapa kali diupload di YouTube saya Iya. kala itu hoax. Iya. Itu nggak benar, tidak sesuai fakta. Saya faktanya lebih banyak mengalahkan beliau itu, meskipun beliau itu bergelar ustadz, Iya. tapi soal catur lain. Tapi memang kelemahan Pak Uka dengan Pak Aziz main itu tidak ada saksi. Oh iya juga itu. Iya, Kalau dan bermain itu biasa coba di meja yang paling sudut. itulah, dan alhamdulillah beliau tidak ada malam ini. Akhirnya Tidak ada yang klaim sebantah. masing-masing itu tidak diakui. Jadi Abah ini kita close dulu. Ya. Lanjut. Oh, iya. sambil menunggu babakan berikut. Iya. Jadi perlu saya laporkan kepada pemirsa bahwa di sisi kanan kami ini ada ruangan. Ini kami berada di Bengkel Kopi. Iya. Bengkel Kopi ini warung kopi populer di Limboto, dan pada malam hari itu banyak yang datang itu para pencinta catur. Pemiliknya Pak Irfan ya? Iya, Pak Irfan. Jadi itu pemiliknya. Jadi kami berkumpul. Nah, sekarang mereka ini Pak Amir Isa. Pak Amir Isa. Iya. Lagi berada di sisi kanan kami ini duduk. Mereka lagi memperbincangkan polemik atau pertempuran yang terjadi Iya. tadi. Ada pro kontra, ada orang kemudian menyalahkan kedua pihak tadi, ada yang mengatakan kenapa mengambil langkah ini, bukan mengambil. Begitulah kalau Iya. pemain catur setelah permainan selesai itu dianalisis. Iya. Ya, atau diaudit. Jadi main catur itu cuma 20 menit, analisanya itu 1 jam. Oh, 1 jam bahkan bisa lebih. Jadi memang di catur ini tapi juga ada satu ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan suguhan kopi dari Pak Amir. Amir Isa. Ini luar biasa, Pak Amir Isa, yang sering kalau di orang panggil Pak Amir Bintang Isa. Iya. Ya, Amir Bintang Isa. akun di Facebooknya. Jadi ini saya mengajak kalau orang-orang suka main catur, bolehlah datang
lihat-lihat apa namanya bengkel kopi, dan kita di sini bisa minum kopi bersama dan kemudian main catur dengan saling menghentak boleh, saling beradu tapi jangan beradu fisik. Iya. Iya. Nah, ini kita nantikan untuk babak keduanya Pak Uka. Tadi Pak Saprin menang di babak pertama dengan memegang buah hitam. Ini kalau Pak Saprin pegang buah putih. Itu lebih karena begini, apa peluang yang diperoleh oleh seseorang pemain ketika dia menggunakan batu putih dibanding batu hitam. Sebenarnya apa sisi keunggulan? Jadi keunggulannya itu salah satunya unggul tempo ya, di tempo. Oh, di melangkah awal. Ya, awal ya. Iya. Jadi salah satunya itu. Startingnya Ya. di awal. Cuma memang Pak Uyun harus mengoreksi apa namanya langkah-langkahnya tadi untuk bahan ke depan. Ya, jangan tadi dia sudah banyak melakukan berapa kali blunder, itu jangan terulang lagi kalau ingin menang pada babak kedua. Di politik juga begitu aja. Tapi kadang-kala saya lihat ada orang sudah melakukan blunder, kemudian melakukan blunder lagi berulang-ulang, sehingga cenderung publik itu apa ya, tidak respect. Meskipun faktanya misalnya kalau tiba ada momen pemilihan orang itu dipilih lagi, itu soal cerita lain. Iya, cerita lain. Ini mirip-mirip catur lah. Begitu juga untuk Pak Uyun, harusnya yang kejadian tadi sebagai bahan introspeksi diri untuk kemudian memperbaiki dari sisi emosional misalnya, jangan terlalu gegabah di awal, membuka diri, kemudian tidak siap pertahanan, akhirnya di ujung akibatnya dia bisa terkalahkan. Tadi sebenarnya di posisi akhir itu Pak Uyun Musa masih punya potensi. Oh iya benar draw, ya. Iya. Sama-sama bisa apa? Masuk menteri ya. Promosi menteri. Cuma Pak Uyun tidak mengambil langkah itu. Beliau masih ambil tempo untuk mengawal bidak hitam. Sehingga akhirnya dia kehilangan waktu di situ. Kehilangan tempo, kehilangan waktu juga. Iya. Jadi memang catur ini di samping penguasaan apa namanya teknis juga. Kalau saya kirain ada kopi ini, mau minum kopi dulu. Ada di Biskoi juga. Luar biasa asik ini. Baru kali ini saya mengikuti catur live seperti ini. Jadi nama saya diganti Uka saja Pak, supaya lebih bagus. Uka ya. Uka ya, lebih familiar. Iya. Jadi di komunitas catur ini kita ini banyak beragam profesi. Ada dokternya, ada kepala dinas eselon 2, kemudian ada polisinya, ada anggota DPR, ada mubalik, ada guru. Ada mahasiswa, bahkan LSM, bahkan anak-anak juga sering ngumpul di sini. Tapi mereka waktu ngumpul itu kadang-kala di siang hari. Jadi ini adalah sebuah komunitas orang-orang berpikir. Itu apa namanya? Sering saya bilang bahwa catur itu butuh otak untuk bermain. Ini bukan olahraga yang biasa. Memang secara fisik kita cenderung tidak ada olahraganya. Olahraga itu tidak ada fisiknya. Tidak mengolah raga, tapi sebenarnya mengolah pikir. Mengolah pikir. Jadi memang luar biasa ini ide dari Abadinggo untuk melaksanakan kegiatan malam hari ini. Dan bahkan informasi tadi, setelah ini beliau akan agendakan untuk Fun Chess Master untuk tunanetra. Oh begitu ya? Iya, tunanetra. Oh begitu juga. Iya. Jadi ada rencana untuk peserta tunanetra itu sudah ada 12 orang yang itu mereka meskipun punya keterbatasan fisik seperti itu, tunanetra itu juga masih memiliki kemampuan itu ya. Nah, itu juga yang kalau di Gorontalo saya belum pernah lihat Pak Ukas, tapi kalau di dunia sudah ada ya. Sudah ada ya. Jadi mungkin buat caturnya, papan caturnya agak beda itu kalau tunanetra seperti itu. Nah, tapi ini kalau yang akan dilaksanakan oleh Abadinggo kami belum tahu persis bagaimana modelnya. Nah ini kita tunggu bersama supaya luar biasa ini terobosan luar biasa dari Abadinggo. Dan lagi-lagi pemirsa ya, saya sudah mengambil alih nih tugas reporter di Abadinggo ini.
Ya, Badingo ini diundang dulu sini. momen sangat menarik ini. Dan Anda bisa melihat bagaimana pergerakan-pergerakan bidak, pergerakan biji catur membentuk formasi-formasi yang berubah setiap langkah, setiap saat. Iya. Bak-bak atau ibarat juga sama dengan formasi-formasi politik di dalam dunia nyatanya begitu. Ya, ini sangat spektakuler. Ya. Kita menunggu babak kedua. Dan saya sedikit perkenalkan bahwa yang kawan saya di kanan ini, Pak Johan Panigoro, ini adalah kepala desa di desa Tuladenggi. Alhamdulillah sudah berapa tahun, dan hingga saat ini saya mendengarkan informasi tentang kiprah beliau sebagai kepala desa sudah lumayan bagus. Alhamdulillah. Praktis tidak ada problem di desa, karena kita ketahui bersama bahwa di desa itu rata-rata sudah mengelanggarkan hampir 2 miliar. Tuladenggi itu praktis tidak ada masalah. Sehingga saya jadi sangat-sangat respect ketika diajak menjadi komentator bersama beliau di acara ini. Iya. Meskipun tadi ketika saya tanyakan menyangkut perangkat desa, beliau menghindar ya. Karena memang ini bukan momennya lah. Saya tadi juga sekedar guyon. Tadi kosong melompong sudah jadi kosongin karena banyak yang dibantai. Ronde kedua nanti antara Master Johan dengan Master Tara. Oh ya. Jadi begitu. Saya minum kopi dulu. Ya, silakan Pak Uka. Satu hal ciri khas di warkop bengkel kopi ini, setiap suguhan kopi itu selalu diiringi dengan Biskuit. sepenggal biskuit. Iya. Ini paling tidak, bahwa semua juga tahu di dunia medik kopi itu tidak terlalu sehat. Iya. Kalau sudah rutin kita minum, paling tidak dengan biskuit ini akan menetralisir itu. Saya pernah, Pak Johan, saya pernah sekolah di kedokteran, kuliah. Tapi saya DO, drop out. Oh. Jadi saya tahu persis, makanya salah satu yang saya senangi di warkop ini karena ada biskuitnya, karena ini sebagai asupan gizi gitu. Termasuk menetralisir kopi ya? Iya, paling tidak dari kita kan kopi juga lebih banyak racunnya, dengan kita makan yang bergizi ini ternetralisir dengan sendirinya di sana. Iya. Gitu. Paling tidak mau menambah imunitas. Nah, kayak tadi itu catur itu, Pak Uyun itu cenderung tidak imun di awal. Karena varian Omikron. Iya, bisa jadi. Padahal ini Pak Saprin ini menyerang ibarat Omikron. Iya. Oh, invasinya luar biasa, agresif. Mirip-mirip Omikron. Tapi kemudian Pak Uyun tidak imun begitu. Nah, ini sudah ada kode persiapan untuk babak kedua. Nah, ini kita lihat sebentar Pak Umar. Pak Sapri ini pegang buah putih. Kalau setahu kami. Iya. Jadi perlu saya gambarkan, saya informasikan kepada pemirsa bahwa di sini nih hampir 50-an orang kita lagi ngumpul. Yang saudara lihat di layar ini hanya kami berdua dan pemain tadi, tapi sesungguhnya banyak. Ini momen dan event sangat menarik Yang malam nonton ini. di live? Apalagi yang nonton di live itu. Ya. Itu juga sudah sekian banyak. Ya. Dan sekarang untuk persiapan babak kedua. ia akan diopor. Iya. Dan kemudian Abadingo di sisi depan sana akan mengambil alih. Ya. Ya. Dan saya mungkin akan minta Ya, izin Bapak menemani bergabung. Abadingo dulu, Pak. Dan saya meminta izin berapa saat untuk Ya. biasa Iya. aktivitas rutin kita merokok. Oke, pemirsa atau di yang utama, lagi nonton atau netizen ya. Saya didampingi lagi Pak Johan. Oke. Pak Johan, sekarang kita persiapan untuk set kedua. Ya, ronde kedua ya. Ronde kedua. Tadi yang memenangkan Pak Safrin Pak Safrin ya, dengan buah hitam ya. yang buah hitam. Sekarang posisinya sudah oke? Iya, Pak Safrin buah putih, pegang buah putih. Iya. Kemudian Ya. waktu tetap 20 menit. 20 menit. 20 menit. Oke, Iya. kita undang langsung. Iya. Undang langsung Pak Saprin Seipi, Master Saprin Seipi dan Master Uyun Musa. Ini posisinya masih begini, Pak? Iya. Tadi kan Pak Safrin pegang buah hitam. Oh, buah hitam. Nah, jadi gantian.
Jadi ganti sekali. Nanti untuk ronde ketiga, kalau misalnya posisi imbang satu sama, untuk posisi ketiga akan diundi lagi untuk buahnya. Oke. Iya. Oke, sudah siap? Pak Saprin? Master Uyun, Master Saprin? Siap? Oke, sudah mulai? Ya. Kedua? Oke, silakan. Pak Johan, silakan kembali ke komentator. Kita serahkan Ya. ke Pak Johan dan Pak Umar Karim. Tidak ada tipe aja. Kalau ada tipe aja, ya baku masukin tipe kau. Turun 20, Mas. Tiap hari kok sih supaya. Turun 2. Dan ti Pak Uka. Anlisa. Oh iya, manti Pak Uka. Pak Uka lagi minum istirahat. Oh iya. Set kedua, set ketiga, Pak Uka. Iya. Sudah mulai ya babak kedua dari antara Pak Saprin versus Pak Uyun Musa. Iya, ini Pak Johan, Master Johan ini sudah set kedua. Iya. Nah, dimenangkan tadi di set pertama oleh Pak Saprin Saifi. Sekarang posisi untuk apa namanya? Apa istilahnya, biji Opening. catur atau Apa itu? biji catur atau apa? Iya, buah catur. Buah catur ini warna putih lagi Pak Saprin, Iya, warna hitam Pak Uyun. Pak Uyun, iya. Ini kalau melihat opening yang dilakukan oleh kedua master ini, analisanya seperti apa Pak Johan? Master Johan. Ini kalau Pak Saprin mengambil opening D4 ya. Ini sebenarnya kalau dari posisi atau karakter mainnya Pak Saprin, ini mengarah ke gambit menteri, tapi ini tidak dilayani oleh hitam. Dibiarkan. Iya. Jadi gambit menteri ditolak ini. Oh, jadi kalau posisi ini ditolak, Iya, istilahnya iya. hitam menolak. Kalau gambit menteri itu kan D4 kemudian dibalas C5 oleh hitam, tapi ini hitam tidak mengambil langkah C5 ya. Ini Pak Saprin sudah mulai melangkah lagi, pion A ini sudah disusul dengan kuda. Iya. Nah, ini Jadi masih sementara mengatur masih mengatur. ya posisi untuk perkembangan perwira dulu ya, perkembangan buah. Master Uyun nampaknya melakukan walaupun tanggal pendingan atau apa itu? Yang mana? Ini hitam. Tidak, bukan posisi pending ini. Oh, bukan pending. Analisa untuk kedua buah catur ini. Hitam ini posisinya seperti ini, masih awal, belum bisa. Iya, masih di posisi opening seperti ini, masih agak sulit memprediksi kedua pemain ini mana yang unggul ya. Oh, belum bisa diprediksi. Iya. Masih ini, dua-duanya masih mengatur posisi. Istilahnya masih membangun. Membangun ya. Masih membangun bangunan. Iya. Nah, ini langkah yang dilakukan oleh, oh ini dia menyilang. Dia makan. Iya, dia makan silang. Dia makan silang. Itu fungsinya apa? Ini pertarungan di petak sentrum ya, dan ini masing-masing mempertahankan posisi di petak sentrum. Oh. Jadi masih seimbang ini abadi. Nah, ini petak sentrum. Iya. Petak sentrum itu di 4 kotak petak pusat. Ya. Oh. Yang 4 kotak itu petak sentrum itu. Nah, ini masih sementara berpikir Pak Saprin Saip ini, Master Saprin. Masih dengan posisi yang sama di set pertama tadi. Oh, saya lihat ini kedua pemain mengambil gaya bertahan ya. Gaya bertahan. Ini dengan posisi Gajah Pian Seto ini cenderung bertahan. Nanti melihat timing untuk melakukan gebrakan ke. Iya, kita masih mengalami teknis di gambar Pak Johan. Oh ya, masih ada bantuan lagi sini. Oh, ada bantuan sedikit di sini. Iya. Oh, tidak berjalan situ? Iya, masih ada sementara gantian. Ini sudah jalan. Ini Pak Master Uyun. Tapi kalau biasanya Pak Master Johan ini kalau main catur butuh konsentrasi penuh. Iya, memang konsentrasi, memang harus konsentrasi main catur Pak Abadinggo. Mau terganggu sedikit konsentrasi memang. Iya. Nah, kalau
bisa berakibat fatal di. Nah, ini posisi Master Uyun mulai mulai tegang atau apa ini namanya? Ini dari raut wajahnya memang kelihatan tegang ya, Pak Uyun. Karena mungkin beban sudah ketinggalan 1 poin tadi. Oh, 1 poin ya ketinggalan. Ini. Dan Pak Saprin itu biasanya kalau sudah unggul begitu dia semangatnya lebih luar biasa ya. Oh, jadi kalau sudah mulai kalau unggul semangat luar biasa. Iya. Oh. Itu gayanya Pak Saprin. Ya, ini Master Uyun semua wajahnya disentuh. Iya. Itu tanda panik atau kalau seorang pecatur? Tertekan. Oh, tertekan. Oh, ini tanda tertekan. Iya. Tortokan. Iya, melihat kondisi. Ya. Tortokan ini ya, ini Pak Master Saprin juga sedikit bingung kayaknya ini. Bukan bingung. Bolo itu. Ini kayak watak-watak tentara itu. Coba itu ya. Ya, ini fokus ya. Iya, fokus. Jadi fokus. Nah, ini mulai kelihatan urat-urat Master Uyun ini. Tegangan tinggi 220. Langkah siapa sekarang? Langkah Hitam. hitam ya? Nah, ini langkah hitam. Ini posisi sekarang 11 menit untuk Master Uyun. Ya. 18 Nah itu memang untuk kalau Master Pak Uyun Saprin itu begitu, banyak membuang waktu pikir ya. Dari dulu memang saya tahu gaya main Pak Uyun seperti itu. Iya, lebih banyak membuang waktu Membuang waktu pikir. karena banyak berpikir. Nah, itu yang saya kurang tahu juga. Ya, pertanyaannya apakah berpikir untuk kalah 2 kali lagi atau berpikir untuk menang ini? Yang pasti kalau pemain berpikir untuk menang. Ini Pak Saprin, ini Master Saprin mulai polo-polo dada ini. Polo-polo. Langkah. Ini gaya polo dada begitu santai. Oh, santai itu kayak ya. kejadian saya waktu di di Palangkaraya itu. Waktu posisi saya sudah unggul saya Polo dada. santai, Santai. polo dada. Ya. Goyang-goyang kaki, minta izin merokok di luar. Tapi hanya kalah. Iya. Berarti bisa Tapi waktu itu posisi saya masih unggul. masih unggul. Ya. Jadi bisa memungkinkan ketika santainya Pak Master Saprin ini bisa belum tentu menang di set kedua ini. Belum tentu ya. Oh. Posisi awal ini belum bisa dipastikan. Belum bisa untuk dipastikan. memenangkan permainan ya. Nah, karakter 2 Master ini pasti berbeda, Master Johan. Iya. Kalau Pak Uyun itu karakternya seperti apa? Apa karakter menyerang kah, bertahan kah, Kalau atau karakter kalau saya tahu dari kedua pemain ini karakternya cenderung bertahan. sama-sama Ya, bertahan? sama-sama defensif. Ya. Berarti kalau dia sama-sama bertahan, berarti agak apa namanya? Kalau tanggul lebih bisa ketat Ya. untuk menyerang. Ketat untuk melakukan serangan dan biasanya banyak potensi untuk berakhir dengan draw. Oh, potensi untuk bermain dengan draw. Iya. Nah, kalau saya paling tidak suka gaya main ini, yang gaya Piansetto seperti ini. Maksudnya ini gaya main ini lembe. Iya, lembe sedikit lagi. Jadi lembe-lembe sedikit ini. Kalau Master Johan suka main dengan karakter. Saya biasa main kalau pegang buah hitam, saya punya posisi gajah Piansetto seperti itu. Tapi bidaknya saya majukan ya untuk mendobrak sayap raja lawan. Oh iya, ya. Ini menteri sudah mulai naik, Pak Saprin, Master Saprin. Iya, masih belum kelihatan. Sekedar mengatur ini posisi aja perkembangan buah. Oh iya, kuda, menteri sama benteng itu sudah mulai upacara bendera. Iya. Ini mengatur untuk sasaran ke sayap raja kan ini. Oh, menteri ya. kemudian. Maksudnya membongkar sebelah. Iya. Oh, karena saya sebelah sini. Sebelah sayap sini. Raja, iya. Oh. Ini kan sayap raja hitam di sini. Iya. Jadi itu tujuannya ya. Iya. Oh. Jadi gajah hitam yang ada di B2 sana yang Pak Saprin itu ini masih terhalang dengan bidak D4 ya. Oh, yang di depan ini? Iya. Jadi itu masih perwira yang vakum, belum
dia belum termasuk buah yang aktif, perwira yang aktif. Oh, karena masih terpele. Tapele. Iya. Terpele. Karena masih terpele dengan bidak yang di depan ini. Ini harus dia bongkar dengan bidak E4. Oh, jadi harus ada cara lain untuk membongkar ini? Iya. Jadi posisi gajah di sana itu bagaimana caranya supaya bisa terbuka diagonalnya. Oh, ya. Ini mulai dia pancing. Ini mulai dia pancing kan? Nah, ini maksudnya supaya pion ini makan. Ini dibiarkan lagi. Malah justru walaupun tanggal itu didamping ya. Didamping. Jadi melakukan pendingan-pendingan. Ini langkah putih kalau menurut saya agak keliru ini ya. Langkah putih agak keliru. Iya. Master Saprin bisa keliru juga. Kalau menurut saya tidak bisa jadi jaminan ketika biarpun dia ketua Percasi. Main catur bukan jaminan ketua Percasi. Jabatan di Percasi bukan jaminan kualitas mainnya bagus ya. Oh. Iya. Contoh Pak Weli Hasan, beliau wakil ketua kan. Wakil ketua. Iya. Tapi cara mainnya masih kalah dengan siapa ini Pak Saipul. Dengan yang GT-GT ya. Masih lembek. Masih lembek. Kalau kalah dengan GT-GT berarti lebih GT-GT. Padahal dia wakil ketua. Wakil ketua posisinya. Jadi tidak bisa jadi jaminan. Tidak bisa jadi jaminan. Berarti masih boleh saya kasih kalah. Cuma untung belum pernah bermain dan saya menghindar itu supaya tidak mau kalah saya tidak bermain. Nanti Pak Weli ada Pak Weli. Nah, ini tadi C5 ya. Iya. Pak Uyun mendorong C5. Ini harapannya Pak Uyun bisa terbuka jalur C-nya, benteng. Tapi sebenarnya kalau saya harus Pak Saprin layani itu pertukaran. Biar gajah B2-nya itu bisa aktif diagonal G7. Ini karena tidak dilayani Pak Master Saprin, dia geser lagi, melangkah lagi pionnya. Ini target hitam untuk membuka jalur C, biar bentengnya jadi aktif. Posisi ini? Iya, untuk posisi ini. Nah, di sisi lain putih karena Pak Saprin tidak melayani pertukaran tadi, akhirnya gajah di B2-nya itu jadi pasif ya, jadi. Oh iya. Jadi itu salah satu cara menahan memending juga serangan ya. Iya. Ini posisi kuda sebelah kiri hitam ini kan tidak bisa dia geser juga. Yang yang ini di sayap raja. Iya. Nah, ada salah satu pemain juga yang cukup heboh juga di Gorontalo. Iya. Tapi belum master. Dia kalau main catur syariah. Siapa itu? Ustadz Ajis Ali. Pak Ustadz Ajis Ali. Itu sparring tandingnya Pak Uka. Sparring tandingnya Pak Uka. Baku terek orang kalau bermain. Ini sudah masuk, kudanya sudah naik. Iya. Saya kira ini masih posisi normal ya, sudah mulai masuk middle tapi masing-masing masih mencari posisi untuk membongkar pertahanan dari masih cari-cari peluang lagi ini. Cari-cari peluang untuk membongkar pertahanan. Nah, kalau dilihat track recordnya Master Uyun dengan Master Saprin ini, Master Uyun Master Catur tahun berapa Pak? 2001 di Tarakan. Master Uyun. Kalau Master Saprin 2008 di Batam. Ya, jadi di Batam. Beda 7 tahun ya. Jadi junior ini Master Saprin. Ya. Kalau dari sisi tahunnya gelar itu, ya. Junior. Pak Saprin masih junior. Tapi junior bisa mengalahkan senior tadi di set pertama. Bisa jadi set kedua ini bisa dibalasin. Dari posisi ini kalau melihat waktu, Pak Uyun sudah kalah ya 3 menit. Iya. Posisi sekarang waktu Master Uyun ini 11 menit. Ya, kalau posisi bangunan dari kedua pemain ini masih seimbang. Seimbang. Iya. Hanya tinggal waktu saja ya. Iya. Master Saprin 14 mulai membongkar di posisi sayap raja. Mana yang di ini dia dorong F4. Iya. Ini mulai melakukan serangan ini. Iya, sudah. Karena perwiranya di sayap menteri Gajah Pihan Seto yang B2 itu akan diusahakan untuk terbuka diagonalnya ke G7 ya. Ya. Nah, malam ini Master Johan komentatornya itu ada 3. Ya.
Tapi yang satunya belum hadir, Pak Iya, Ajis. Pak Ajis sudah ada di lokasi. Oh, sudah. Masih persiapan Lebih rame ini kalau ya. Pak Ajis baru selesai memberikan wejangan nasihat untuk umat. Nah, kalau ada Pak Ajis begini gagal ini. Iya, jadi saya istirahat dulu Pak Johan, karena Pak Johan nanti didampingi oleh Pak Ajis. Dengan Pak Uka. Pak Uka juga boleh, dengan Pak Uka. Bertiga. Boleh. Supaya kalau bicara soal politik dan lain sebagainya itu orang dua baku ojo. Oke. Saya mau kalau cukup menganalisa posisi. Oke, Pak Johan di sini dulu. Iya. Saya ke Quadrop. Oh iya. Pak Ajis dengan Iya. Pak Uka di kedua itu Ustaz. Ustaz. Pak Ustadz naik ada. Pak Ustadz pakai mic itu. Nanti Pak Ukam pakai mic itu. Itu di tahun 2000-an sampai 2010. Itu dia gemilang sampai di kontrak di Papua. Bukan gemilang Kabupaten Gorontalo ini bukan. Ada DP. Kikis-kikis Iya, sementara MN Safrin Saifi masa gemilangnya di 2015 ke atas. Masya Allah. Tapi belum tentu juga kalau Ini kalau lihat posisi Pak Master Johan bahwa di sini Pak Uka. Situ saja Bapak. Masih seimbang ini posisi Pak Ustadz. Dua-duanya masih tertutup ya perkembangan buahnya masing-masing. ya Oke, tidak live ini toh yang ini. sudah sementara live ini. Sudah, pokoknya Dilihat dari komposisi atau dari bangunan ini, posisi hitam, baik hitam maupun putih, ini kelihatan masih malu-malu kedua pemain ini untuk kedua master kita ini untuk mengambil inisiatif penyerangan. masih malu-malu, masih ragu-ragu untuk membongkar posisi ya. Jadi kalau Pak Ajis dan Pak Uka yang main ini sudah selesai. Saya bilang tadi di Facebook kan, tadi live kan, tapi tidak usah cerita ke dia. Bahwa kita yang tahu. Pak Ustadz ada nonton tadi. Jadi kelihatannya Pak Uyun ini lagi-lagi secara emosional dia tertekan ya. Soal waktu. Momen tadi dia kalah, kemudian ini waktu lagi berkurang. Kayak itu Pak Ustadz di politik. Kadangkala penguasa itu, pejabat itu kadangkala juga bisa tidak tenang. Apalagi kalau misalnya ada simpanan, wah. Jadi juga tekanan di catur itu luar biasa. Simpanan apa? Banyak selingkuhan atau apalah. Itu kadangkala tidak stabil dalam mengelola pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan itu tidak stabil begitu. Iya. Selingkuhan di mana? Andaikan begitu. Saya tidak bisa sebutkan ya. Iya. Dan saya baru lihat juga ternyata buah hitam ini
Master Uyun mengalami krisis waktu. Iya. 9 menit tersisa. Pak Saprin masih 13. Tapi tadi sebenarnya di ending tadi itu sebenarnya posisi Uyun secara kualitas luar biasa bagus. Cuman memang lagi-lagi yang mengambil berperan terhadap kesalahan itu adalah raja, pemimpinnya. Tadi raja harusnya dia mendekat ke wilayahnya dia, ke hitam, tapi justru dia menyerang ke putih. Jadi peran raja juga ternyata sangat penting di catur. Iya. Ya, jadi kalau pemimpin itu salah, seperti juga di politik, itu Ya. habis itu, bisa lenyap semua orang-orangnya di bawah begitu, bahkan Ya. menjauh. Tapi ini agak bagus saling. Ini Pak Umar, Ya. Pak Master Johan, Ya. kelihatan perwira putih ini sudah mulai agresif, ya. Iya. Sudah mulai membangun serangan dan saya kira lalai sedikit saja buah hitam ini bisa segera diselesaikan. Apalagi Pak Master Safrin ini seorang master yang pintar melihat kesalahan lawan. Iya. Kalau Pak Saprin memang balia kesalahan orang itu lawan. Ini Pak Saprin kan ini punya mental tentara. Namanya itu Anton. Ya. Anak tentara. Anak tentara ya. DP rumah di muka kompi. Iya. Anak tentara gitu. Iya. Tapi makanya namanya Anton. ini menterinya Master Safrin ditarik mundur kembali. Ini maksudnya apa, Pak Master Ya, Johan? jadi Pak Saprin ini mau cari pertukaran menteri, tapi di posisi yang Oh, dia mau balingkar dan Iya, ini DP mau menteri mau balingkar, balingkar. Oh, pukulan melingkar ini DP nama ya. Jadi mau baku tukar buah di permainan catur itu harus melihat posisi juga Pak Ustadz. Bukan sodapalia sobaku makan kong langsung mau ojo. Gitu. Harus pikir Ya. cara matang. Bisa kita melakukan pertukaran itu menguntungkan posisi kita. Jangan ya cuman segar-segar kok jaga Tapi ojo, petak kan. diagonal menteri yang lagi menyorot Tujuh. iya, raja ini sudah tertutup dengan kuda dan rasanya sudah Solim boleh mengusir nih kuda kecuali diadu dengan kuda. Ya. dengan kuda putih ya. Ya. Kuda D1 ya. D1 ini masih Iya. dia akan ke F2 ini nantinya. Cuman memang cenderung putih ini perwiranya rata-rata mengarah ke hitam. Sebaliknya hitam. Oh, ini dia sudah buka jalur B ya. Jalur B. Oh iya. Jadi Pak Saprin membuka jalur B dan tadi Pak Uyun memang rencana mau buka jalur C ini. Tapi karena sudah ada posisi kuda di D1 sehingga dia tidak bisa Iya. makan dengan benteng untuk Oh iya. Nah ini Oh benar ini. Ini gajah sama gajah ya. terhalang sama kuda. Inilah yang saya bilang tadi, Master Johan, Pak Safrin ini, beliau ini seorang master yang pintar melihat peluang ya. Beliau ini sekarang kan sudah jadi anggota Komisi Penyiaran ketua KPID. KPID ini luar biasa. Ya. Ini satu-satunya cara adalah kudanya ditarik mundur sambil membela. Oh, nggak perlu dibela yang gajah. Ini Gajah. hitam ada pilihan F5 atau Hitam mungkin bisa melangkahkan 2 langkah bidak di depan dia kuda. ke F5 atau dia menteri A8 ya Iya. untuk menjaga. Oh, betul, kuda. betul. Atau dia tarik kembali ke F5. Lalu Kalau sambil adu. A5, menteri A5. Karena kalau dia mundur kuda, hitam kehilangan tempo. Oh, begitu ya. Ya.
hitam ini tidak mau mengalah, Ya. tidak mau mengalah. Dia ingin tetap ada peran. Karena dia juga punya konstruksi formasi batu yang bagus. Formasi batunya masih bagus. Hitam dan cenderung menguasai sentrumnya, tengahnya, sentralnya. Ini posisi perwira sama ya? Masih sama. Masih sama ya? Buah masih sama seimbang. Iya. Nah, cuma posisi putih sudah mulai terbuka. Iya. Ya. Perkembangan perwira hitam sudah mulai terbuka dan potensi menyerang ke sayap raja itu sudah. Nah, ini kalau dari posisi seperti ini, kalau hitam bisa mengolah secara baik, ini bisa dimenangkan oleh hitam ya. Kalau Pak Uyun Musa tidak kehabisan waktu. Nah, ini kalau saya pegang main ini, saya mau bongkar ini saya peraja Pak Ustadz. Saya malas dapat ini pion-pion lawan ini. Iya. Baku-baku sambung Iya, begini. iya. Memang formasinya rapi ya. Iya, jadi saya mau kasih pecah itu kalau yang formasi anu ini. Saya bagi dengan kapuraca bagi. Jadi ini opening apa ya? Gambit menteri yang ditolak ya? Yang ditolak ya. Iya. Ini hitam sudah kelihatan unggul. Sementara ya. Kembali berbalik maksudnya Pak Master Jadi Johan ini ya? kalau posisi set kedua kalau dimenangkan oleh Pak Uyun dilanjutkan set ketiga. Kalau kalah, Kalau kalah, kalau Pak Saprin menang maka Berarti- selesai pertandingan, permainan. Ya. boleh Pak Uyun disebut Lombo. Lombo, Oh. lombo sekali. Memang sehabis DP masa. Sekarang Dia- kan sudah berganti ya. Iya. Seiring waktu ya. Jadi Pak Master Uyun ini selombo sekali. So habis masanya ya? Itu DP masa gemilang itu dari 2001 sampai 2010. Sudah berganti ya. Beliau bahkan Dan sampai Pak Saprin pun tidak menunggu waktu terlalu lama bakal juga iya. game over Iya. kan. Bisa-bisa Pak Umar Ada yang regenerasi. Bisa-bisa Pak Umar yang bisa di atas. Makanya nanti ketika mengalahkan Pak Mas Saprin Ren. lagi menang tadi itu jangan kemudian sangat berbangga. Karena pasti ada tiba gilirannya kemudian kalah lagi kan. Iya. Jadi kalau Sesungguhnya- sementara berkuasa janganlah Iya. angkuh sombong gitu. Karena pasti sekali waktu jadi rakyat jelata. Saya dulu pernah begitu juga anggota DPR, sekarang nggak ada apa-apanya. Dulu dihormati orang, Iya. sekarang tidak. Iya. Jadi apa itu? I Catur ini kan apa namanya potret, iya sebenarnya potret politik kita. Ya, Catur ini Kita di mana? Di Kabupaten Gorontalo atau di provinsi? di seluruh seantero dunia. Iya. Jadi ini potret kehidupan kita Iya, ini, iya, iya. kehidupan politik kita malah Di kabupaten. di semua lah level pemerintahan. Iya. Iya. Saya berharap setelah partai ini Pak Johan, Iya. siapapun yang untung, yang menang, Iya. nanti apa namanya bisa dilawan oleh Pak Umar Karim, Pak. Oh, Beliau mau tantang. iya. Misalnya kalau partai dimenangkan oleh Pak Safrin Saifi, Iya. ya beliau ini siap. Baru mau live begini. Saya belum percaya diri kalau Pak Ustadz ini sudah biasa. Seringkali saya menang gitu, berulang malah. Jangan live kasihan. Saya Kalau bukan- Pak Ajis dengan Pak Uka boleh Oh live. iya, Nah, sama-sama. Babat Tarya ada Iya. bermain boleh. nanti Kadang-kala kan kalau main dengan beliau ini juga saya harus apa namanya secara mental harus siap karena beliau ini kan mau balik Pak. Iya. Secara teori kan para malaikat berpihak ke beliau kan. jadi nanti Abah Tapi Dinggo ini bisa bahaya loh. yang mana? Yang mana? Ini Pak? Yang bahaya Iya. apanya? dia kudanya ini dia langkahkan mengancam menteri itu kemudian dia bisa
Bagaimana caranya? Semua terjaga ini. Ya, lalu kemudian berarti gajah putih ini praktis yang jaga tinggal hitam unggul. raja. Dan sebaliknya hitam bisa melumat. Nah ini. Itu makan Harusnya bukan makan itu bidak. bidak. Ya, Harusnya bidak. makan bidak G. Iya. Kalau dia makan bidak G, unggul 1 bidak. Iya. Harusnya yang dimutasi bukan dia itu, bukan yang itu. Jangan dia. Ini. Kenapa Pak Umar tadi bicara soal mutasi? Enggak, ini juga kan mutasi itu perpindahan. Wah, ini hanya sekedar istilah. Saya masih dapat giliran kopi kedua. Iya. Makasih Abang. Nanti kalau bisa Abang dijadwalkan lagi. Nanti komentatornya berbeda, pemainnya kita berdua, Pak Omar Karim Aziz Ali. Boleh. Iya. Oh, rame itu. Iya. Tadi itu. Tapi harus peluangnya kuota internet harus lebih kuat, Pak. Ini. Tadi analisanya Pak Umar itu tadi bagus. Iya. Dia harusnya kali bidak. Ini kan kehilangan 1 perwira. Secara kuantitas. Mana kalian satu? Masih Masih sama ya. Iya. Sama ya, benar. Sebenarnya tadi dia bisa unggul 1 bidak. 1 bidak. Unggul 1 bidak, unggul posisi. Iya. Nah, ini justru berbalik ini sekarang. Berbalik. Posisinya masih seimbang, kemudian waktu Pak Uyun lagi-lagi hanya pikirnya, soal waktu dia tertekan menurut saya. Dia punya kemampuan, kapasitasnya mumpuni. Cuman memang lagi-lagi dia cara psikologis waktu menekan dia. Saya ingat kawan saya yang selalu tertekan seperti ini. Iya. Tapi dalam soal lain. Siapa yang jaga tertekan? Ada kawan saya, mantan kawan saya. Tapi soal lain, bukan soal ini. Yang hari ini pejabat ya? Oh ya. Pak Saprin sudah mulai mendobrak. Iya. Saya Praja. Sudah berani mengambil inisiatif menyerang. So, ambil langkah-langkah fenomenal. Iya. Ini kalau Bonto bilang ini langkah spektakuler. Dan Saprin tadi bisa mengambil mengambil momen tadi, lengahnya putih. Tadi langkah blundernya Pak Saprin itu waktu dia masuk di kuda F2. Analisanya Pak Umar luar biasa tadi Pak Aziz. Cuma sayangnya Pak Uyun tidak. Itu kelebihan saya Pak Aziz. Makanya Bapak sering kalah dengan saya kan. Memang tidak ada saksi kita. Kalau soal menganalisa Pak Umar saya akui. Iya. Saya akui. Jadi kalau yang lain main catur. Cuma kalau main kan saya sering lebih banyak mengalahkan beliau kan daripada beliau menang. Nah, itu tidak ada saksinya, itu soal yang sulit kita buktikan malam ini. Nanti pemirsa lihat. Tidak ada saksi. Iya. Ini dia buangan ya. Nah, ini. Wah. Nah, itu keunggulannya Pak Saprin, Pak Ustadz. Iya. Kalau posisinya sudah bagus, nah itu beliau sudah berani mengambil langkah-langkah spektakuler untuk. Ini langkah fenomenal. Fenomenal ya. Ini luar biasa beliau ini. Tapi ini kalau saya hitam, saya memilih mengancam menteri dengan bidak hitam. Yang mana? Ya. Saya pakai kacamata Pak, jadi saya tidak tahu formasinya mana F, mana angka, mana huruf. Ini. Maksud Pak Umar ke F4 ya? Iya. Bidak F4. Iya. Bagus langkah itu. Iya. Ini Ngancam hebat. menteri. Ini Ngancam langkah menteri. hebat ini. Yang mana? Ini dorong bidak H ini, mendorong bidak H, mengancam Menteri. Kuda. Enggak, sebaliknya kalau diancam menteri. Dengan apa? Ngancam dengan apa? Dia mengancam pakai apa Pak Uka? Pakai bidak. Pakai bidak. Bidak F3. F3. Susah ya, sulit ya. Bidak F3. Ngancam menteri dengan benteng. Iya. Kalau ini kan hanya kehilangan itu. Kehilangan kuda. Sebaliknya ketika dia mengancam raja justru di tempat persembunyian yang nyaman. Ya, kayak kos-kosan lah kalau kita lagi. Tapi kalau dia F3 Pak Umar, Ya. Pak Saprin ke menteri C2. Tetap bisa menang kualitas hitam ya? Iya. Kalau dia dorong satu langkah bidak hitam,
dia pasti menghindar. Oh, bukan bidak itu gajah. Bukan gajah. Iya, sama saja. Iya, harusnya itu didorong. Itu yang didorong, Pak. Oh, sudah selesai. Lagi-lagi waktu ya. Waktu, krisis waktu. Udah. Mau dimakan ya. Selesain. Selesai. Hebat ya. Tinggal berapa menit ini? 1 menit. Ini gajah ngancam benteng. Coba pasaperin pemakanan kalau seposisi Tadi begini. kenapa begitu hitamnya? Harusnya ngancam itu. Tadi dia peluang emas yang kayak Ya. Pak UKP analisa itu. Kuda kali G3 itu unggul 1 bidak, unggul posisi. Ya mereka ini kalau cuma selisih 1 bidak itu keunggulan, Pak. Ya? Unggulan, jangankan 1 bidak. Unggul tempo saja Pak UKP itu Oh, iya. berpengaruh sekali. Oh ya, apalagi udah diserang begini, gila. Oh, sebaku Ika ini, gajah Aduh. dengkuyon. Gila. Oh, Oh, Makan Iya. makan lagi, Makan catur lagi. sedang dia mau kalau Ya. sama. Oh, dia catur lagi kan. Makan sana. Ya, tinggal 2 detik. Saya kira sudah selesai pertandingannya. Pak Oyun memang dipecundangi sama Pak Saprin malam ini. Dan ternyata Pak Saprin unggul. Unggul. Iya, unggul dari semua sisi. Jadi masa gemilangnya Master Oyun sudah berakhir. Sudah ya? berakhir. Di Sudah terjadi 2010 pergantian itu. generasi. Iya. Ya. Nah, kalau saya masa gemilangnya 2014. Mantap. Setelah itu drop. Kalau saya lagi puncak-puncaknya sekarang, Pak. Ini buktinya saya banyak mengalahkan beliau ini. Iya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, iya toh? Jangan bohong, Pak Ustadz. Dosa loh kalau bohong. Iya kan? Ya, dia metawa. Pak Saprin hanya mengulur waktu, ini sebenarnya dia sudah unggul. Kayak ini beliau apa? Catur. Iya. Au. Kan. Sudah 0 ya, sudah selesai. Habis waktu. luar biasa ini catur. Sudah 0 ya? Sudah habis waktu Masih ya? ada 2 detik. Sudah 0, Pak. Kayaknya udah habis ini. Sudah habis. Habis. Masih 2 detik. Coba bilang. Ke mereka udah habis waktunya kayaknya ini. Draw. Draw itu. Sudah habis waktu. Karena tidak mati. Draw itu, draw. Ya. Kenapa sampai Masih 2 detik. saudara di Satu sini detik. 1 detik. pemirsa agak sedikit Satu detik. memanas situasi ini soal perbedaan waktu. Ada komplain dari Pak Uyun, ini bisa dilihat di layar. Ini orang mulai pada berkumpul, tapi tenanglah, soal keamanan tetap kondusif, ini tidak terganggu. Ya. Tetap. Enggak share. Oke. Ya. Ya, wasit posisinya Iya. Ya. Draw. draw. Oke. Kita break lagi, kopi break.
Ada hal yang kemudian luar biasa terjadi di sana. Ini kompromi ya, nggak harusnya kan kalau kalah kenapa kemudian jadi draw? Tapi Dok tetap Kalau Mas Saprin Pak Umar sama bilang tadi catur Bro, adalah Mas gambaran Saprin politik bisa kita, unggul. ya, 1,5. memang politik Begitulah. itu kompromi. Oh masih ada ya, masih ada peluang. Satu draw. set lagi. Politik itu memang kompromi. Begitu. Iya. Berarti ada take and give di sini ya. Iya, ada take and give. Ya. Ki apa bukan kuda Kuda kali G3 tadi Uyun bagus. Makin larut makin tegang ini di sini, saudara pemirsa, luar biasa. Dan kalau Anda Masih babak ketiga ya? Set ketiga. pehobi catur, tapi Anda itu belum Undi. apa namanya belum profesional, Kalau dia kata kali orang kuda SSC, G3 janganlah tadi datang kalah. di sini. Ini tempat orang-orang hebat di catur. Namanya bengkel kopi. Bukan. Setiap kopi Dia selalu master, diiringi Pak. dengan Satu biskuit. ya biskuit untuk asupan gizi. Diiringi atau disertai? Ya, diiringi disertai sama beriringan, berjalan bersama. Enggak, karena ini jalannya sama-sama, datangnya sama-sama, tidak terpisah. Iya, Oh, iya. Sadende. Dan punya kedudukan yang sama. Ya. Iya. Tapi Pak Uyun tadi itu luar biasa. Ya. Anda kalau lihat di layar itu Pak Uyun Boleh kalah. baru ke situ. Tapi kemudian wasit memutuskan draw. Saya juga kurang paham kenapa putusan itu. Kalau Tapi dari- apapun, kalau wasit sudah putuskan, Kalau dari monitor kita melihat waktunya Pak Uyun ini sudah habis. habis. Iya. Tapi kemudian kenapa Diputuskan ini draw. diputuskan? Coba dijelaskan dulu. Jadi dari posisi buah catur, Ya. potensi membunuh dari buah putih itu tidak ada lagi, Pak. Ya, ya kalau itu kita pahami Master Johan. Parameternya apa di posisi tadi? Ya, Kan buah putih tinggal sisa gajah. kan benteng-benteng makan. Ya. Jadi buah hitam tinggal Pion, bidak satu, satu, ya. pion satu, buah putih Tinggal tinggal gajah. gajah nggak ada potensi membunuh. Ya. Itu dipahami betul, itu draw. Tapi sebelum itu terjadi, waktunya Master Uyun sudah di angka 0. Iya, tidak masalah itu, Pak Ustadz. Ya. Jadi biar kehabisan waktu Pak Uyun tadi, Nah, tapi posisi buah seperti itu tetap dinyatakan draw itu. Karena tidak ada potensi jadi membunuh. sudah 0, Iya. benteng masih ada, Masih ada. diadu bentengnya. Iya, diadu benteng. Waktu sudah 0 tetap dianggap draw. dianggap draw. Tapi dengan catatan setelah terjadi pertukaran benteng. Itu belum terjadi pertukaran. Sudah 0-0 posisi. masih 1 detik. Oh. Pak Uyun tadi masih 1 Kalau detik. dari monitor tadi kita lihat persis 0. Masih satu di sini. Jadi tadi itu sudah berakhir masa jabatan. Iya. Iya. Masa jabatan berakhir, Iya. tapi masih mau fight. Iya. Ambisius benar. Iya, iya. Iya. Jadi Pak Uyun ini selalu tertekan dengan waktu. Pak Iya. Uyun ya. Iya. Di babak pertama juga waktu. Waktu. Iya, waktu. Berarti lama kelamaan beliau ini makin tell me ya, makin telat mikir ya. Ya itu juga seiring dengan umur bertambah. Iya. Di teori saya sudah bilang. Tapi tadi. saya kira benar tadi pernyataan Master Johan bahwa sudah berakhir masa gemilangnya Master Uyun ya. Tapi kalau gaya main Pak Uyun itu dari dulu begitu. Nah. Beliau banyak buang waktu pikir kalau Iya. bermain. Berarti itu nama lain tell me. Bukan tell me juga sebenarnya itu kalau saya lihat Saya lihat strateginya. lebih dalam pengertian kehati-hatian. Beliau sangat hati-hati. Termasuk strateginya itu Pak Uka, strategi mengecoh lawan, begitu. Oh, Cuma Pak Saprin kan sudah tahu gaya mainnya Pak Uyun tuh. Jadi Mengeceh lawan padahal waktunya makin lama makin habis kan? biasanya ketika kita main, kemudian lawan kita itu krisis waktu, Ya. kita juga terbawa arus untuk buru-buru melangkah, sehingga untuk langkah itu tidak cermat lagi begitu. itu bagian dari strategi. Iya. Iya. Tapi kalau main dengan Pak Umar Ya. tidak akan terjadi itu. Ya. Itu strategi Pak Umar ini orang ya. Iya, ya. sering kalah kan beliau.
Jadi biasa kan kalau orang solia, orang pelawan ini so krisis waktu, orang Iya. orang semua buru-buru mau cepat kasih habis Iya, itu itulah waktu. yang saya bilang tadi. Kadang-kala di catur itu juga ketika terjadi sebuah kelemahan, kita manfaatkan kelemahan itu kemudian kita rubah menjadi keunggulan. Caranya bagaimana ya? The power of love. Apa hubungannya dengan cinta? Ini permainan catur apa hubungannya dengan cinta? Bapak selalu mengait-ngaitkan ini. Ini juga semua kita kan harus main dengan rasa, Pak. Main catur itu juga jangan hanya dipahami bahwa itu adalah pergerakan-pergerakan mekanis yang orang kontrol dengan otak, kita kontrol dengan otak, tapi juga harus ada nilai seninya di sana. Dan itu namanya power of love. Power of love. Saya minta izin mau analisa. Iya. Iya, bismillah. Ya. Silakan. Saya juga mau minta izin sebentar, mau ke toilet sebentar. Baru saya ngomong dengan dia, Pak. Jadi memang di tadi sini itu udah ente. tadi tegang sekali nih, semua orang pada Kalau dia berdebat kali kuda gitu. dan saya tinggal sendiri Baru sekarang. untung posisi. Tapi tunggulah kita akan tampil lagi berapa Mau menit. makan kuda. Mau makan kuda. Di layar Anda itu hanya harusnya akan kali ada G3. apa namanya gambar G3. tidak bergerak, tapi sesungguhnya ini Hamster. masih live. Saya juga akan istirahat sebentar. Pak Kontrol, boleh kasih tinggal? Iya, dia makan steering, karena makan Belum, steering harus. juga baskak, posisi Iya. baskak. Saya akan didampingi oleh apa namanya CEO dari podcast ini. Jadi Abadingo, Ya, ini luar biasa ini. Oka di sebelah. Pak Uyun itu kemungkinan, Pak Ustadz nanti balik lagi, Pak Uyun itu kemungkinan malam pertandingan yang kena 3 babakan, beliau kalah sekali, lalu kemudian draw sekali, maka kemungkinan menang tidak, tapi mungkin untuk seri ya, tapi Pak Saprin masih punya peluang untuk memenangkan babakan malam ini, seluruh babakan. Ya, karena tadi di menit-menit terakhir itu tegang sekali. Iya, sangat tegang. Sangat tegang karena Master Uyun sudah kehabisan waktu. Oh iya. Ya. Pak Uka ini kan masih ronde pertama. Oh ya, Untuk akhir Februari ini ronde ronde pertama untuk Master Saprin versus duel Master Saprin dengan Master Uyun. iya. Itu nanti ronde keduanya untuk para master duel master itu di akhir Maret nanti. Siapa-siapa ya? Nah, itu nanti Master Johan lawan Master Koben. Master Johan lawan Master Ben Abdul Aziz. Iya. Boleh dideskripsikan siapa itu Pak Ben supaya juga pemirsa tahu? Pak Ben itu orangnya tinggi. Ya. Dan- Enggak, saya nggak nanya postur tubuhnya, tidak. Kiprahnya selama ini, Iya. track recordnya di catur, apa Oke. label yang sudah. Iya, kita undang langsung. Oke. Master Ben kita undang langsung di sini. Master Ben. Perkenalkan di sini. Ya, di sini. Langsung. Ya, langsung di sini. Karena beliau nanti melawan Master Johan. Ya. Jadi Ini. beliau Master ini Ben. Pak Master Ben ini apa noh? Master Pak Benny Ben Aziz, Abdul Aziz. Pak Ben Abdul Aziz, ya. Master Ben Iya. Abdul Aziz. Ya, master catur ya. Master catur. Yang apa kandidat yang kemudian master nasional, nasional, ya, ya. yang bakal kita tayangkan dalam waktu dekat ini di akhir bulan ini. Akhir Maret. Akhir Maret. Ya, Karena itu di awal Maret kita masih live untuk tunanetra. Tunanetra Segorontalo. Nanti di akhir Maret nanti ronde kedua. ya. Dua Dan master. itu kesepakatan dari para pehobi catur yang ngumpul malam ini yang mereka mengatakan bahwa akan ada hal yang sangat spektakuler pertemuan antara Pak Johan dengan Pak Ben. Pak Ben. Jadi kalau pemirsa suka catur ya silakan nunggu saja kapan nanti akan diberitahu oleh Abah. Tapi kan tadi Pak Uka bilang siapa itu Pak Ben? Nah, Ya, ini ya. Pak Beliau Ben ini Pak sudah ada di sini. Master Ben, Master Catur Nasional tahun berapa? 2001. Nah, mungkin ada bisa diceritakan pada saat mengambil master itu Pak Uka. Ya. Ya, silakan Pak Ben. Di mana masternya? Masternya dapatnya di Tarakan. Oh, di Tarakan. Ya, pada tahun 2001 itu sama-sama barengan sama Pak Uyun. Kebetulan di situ kita dari Provinsi Gorontalo,
Yang dapat master itu berdua, ikut sama saya, Provinsi Gorontalo 2 orang. 2 orang. Pak Ben. Dan kita kebetulan pada waktu itu Percasi Gorontalo itu kontrak pelatih. Oh, dari? Ya, dari Jakarta yang bergelar Grandmaster. Oh, Almarhum Ruben Gunawan. saya kira boleh yang jadi pelatihnya mantan anggota DPR Umar Karim. Jadi saudara, seperti saya bilang tadi bahwa bermain catur itu butuh berpikir ya. Oh iya iya. Kemampuan berpikirnya, analisisnya harus benar-benar di atas rata-rata. Orang catur itu kalau dia hebat itu daya intelijensinya luar biasa. IQ-nya pasti di atas rata-rata. Pak Ben ini sudah master berarti IQ-nya itu sudah luar biasa. Tidak sama dengan kita rata-rata gitu. Kalau Tiaba, Oh, saya master. master apa? Ah, master step. Jadi di Pak Ben dengan Tiaba ini dibandingkan dengan IQ, Tiaba IQ-nya IQ jongkok. Masih Iya, jongkok, Iya, ya. iya. Karena belum punya gelar apa Betul, sertifikasi. betul, betul. Nah, 2001 Pak Ben ya. Ya. 2001 di Tarakan. Nah, bisa diceritakan pada saat mengambil master itu apa hal unik waktu itu? Kayaknya enggak ada. Ya. Tapi paling tidak seru juga Pak ya. Kita pada waktu itu menghabiskan 13 babak. 13. Lawan? Enggak, maksudnya 13 babak full main. 13 babak Sedangkan full. yang target yang harus dapat master itu capainya 8,5 poin. Gitu. Jadi pada waktu itu baru 11 babak. Saya sudah master, sudah lebih. Saya meraih 9 poin. Oh, 9 poin. Jadi lebih setengah. Waktu itu Oh, lawan luar dengan biasa. yang dari mana? Dari provinsi-provinsi lain. Yang lain? Jadi setiap babak itu lawan Oh, provinsi. beda-beda lawan. Beda-beda lawan. Dan kebetulan baru bulan kemarin saya diutus dari Pencap Kota untuk mengambil pelatih nasional. Oh, sekarang sudah jadi pelatih nasional. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, Ya jadi Abah kalau misalnya di lari itu olahraga lari, maka orang terhebat itu ada orang yang paling larinya di depan, melaju ya. Maju. Nah, lalu kemudian kalau di catur itu orang hebat itu orang terpintar. Tapi kalau di pemilu atau pilkada, orang hebat itu orang yang duitnya banyak. Iya. Jadi beda, Beda. beda sangat beda. Ya mohon maaf ya kalau dari sisi perspektif apa Politik. kemampuan berpikir Oh, iya, iya, iya. tidak bisa dibandingkan dengan pemain catur apalagi bergelar master. Iya, iya, iya. Iya. Oh, jadi sekarang sudah lisensi pelatih nasional. Ya. Khusus Gorontalo. Jadi untuk Iya, unsur Gorontalo. Iya. Nah, Tidak menutup kemungkinan mungkin dari provinsi lain kalau dilihat dari segi cara mengajar atau apa bagus, paling dikontrak bisa. iya. Nah, Kalau kontribusi pemerintah daerah terhadap apa dunia percaturan itu gimana sekarang Iya, Pak? iya. Apa? Untuk sekarang saya sebagai pelatih di kota itu Ya. dianu oleh pemerintah kota juga. Difasilitasi ya? Difasilitasi, baru ada honornya juga. Wow, begitu. Pak Ben di Gorontalo sudah berapa pelatih nasional yang sudah punya lisensi Pelatih nasional? nasional yang punya sertifikat itu bisa dihitung. Ada sekitar Batiar, saya, terus ada yang lain-lain juga pelatih, tapi nggak tahu lulus apa nggak ada ijazahnya. Yang belum Nggak keluar. bersertifikasi ya, belum Nggak keluar bersertifikasi. ya sertifikatnya. Nah, Nggak keluar. syarat Kalau saya untuk sampai dia keluar sertifikatnya itu di Kejurnas juga. tetap di Kejurnas. Daftar, iya. Terus ada dikasih materi-materi, baru ada ujian juga. Oh. Ya, ditentukan di situ juga yang lulus, yang itu. Tidak lulus. Kalau baru-baru ini kita 12 orang, 4 yang tidak lulus. Oh, Dari tidak tahu, lupa kalau dari provinsi mana. iya, iya, iya. Oh, begitu ya. Nah, kalau melihat apa perkembangan catur di Gorontalo, Pak Ben sebagai master catur, bagaimana perkembangan catur yang khususnya di Gorontalo? Apalagi kalau kita meraih prestasi-prestasi tingkat nasional. Kalau untuk Gorontalo dengan adanya Pak Sapren sudah gabung dengan saya anak-anak, alhamdulillah baru beberapa bulan ini sudah kelihatan anak-anak, perkembangan anak-anak itu. Dibanding daerah lain kalau untuk apa namanya? Kalau Lumayan ya? Kalau dibandingkan dengan daerah lain itu
kalau kita bercerita di zona timur Indonesia itu masih Makassar ya Masih Makassar. Gorontalo. Tapi tidak kalah Tapi juga, tidak- tidak iya, kalah. tidak Jadi kalah, tidak kalah loh. Abah, Hmm. penu itu butuh menga olo-polo nasi jagung, tapi terang pe otak juga bisa cerdas berpikir, Pak. Ya sama kita dengan daerah lain. Jadi jangan berkecil hati. Iya, iya. Orang Gorontalo karena lagi-lagi mengukur kepintaran itu juga itu. Kayak banyak juga orang Gorontalo sudah master di catur. Karena ini permainan apa logika ini sebenarnya. Oh iya. Nah, makanya saya menggelar ini karena memang disupport langsung luar biasa dari Percasi Provinsi, kemudian Provinsi Gorontalo, Percasi Kabupaten Gorontalo, dan juga kebetulan saya di kecamatan. Saya kecamatan. Apa tujuan ini? Karena kita tidak hanya yang tahu catur itu hanya orang yang bermain catur itu, tetapi dari entertainnya, sosialisasinya lebih ke situ, supaya catur ini bermasyarakat. Itu tujuannya. Makanya dibuat seperti ini. Sebelumnya kan sering dibuat fun game di sini, ganda. Nah, cuma memang ganda kita belum live. Fun game ganda kita belum live. Nah, kira-kira Pak Ben untuk di ronde kedua nanti melawan Master Johan, nah apa trik-trik yang akan dilakukan oleh? Siapkah atau mungkin? Insya Allah siap. Kebetulan juga sehari-hari saya itu kan melatih anak-anak. Jadi saya dengan sendirinya saya diajak berlatih juga. Gitu. Dan main catur itu semua dari kesiapan. Ya. Bukan cuman kesiapan mainnya, semua fisiknya, Mentalnya. semua seharusnya Meskipun sudah gelar master, tapi terus belajar. belajar. Nah, melihat lawan nanti Master Johan, Kalau Master Johan itu bagus. apakah lembe atau Dia bagus, cuman tergantung. Selama ini dia tidak pernah latihan, kira-kira bisa tumbang. oh bisa tumbang? Ah, ini Master Johan. Master Johan kata Pak Master Ben. Master Johan kata Master Ben itu Master Johan nanti bisa tumbang karena jarang latihan. Kalau Pak Johan ini Ayah masih memikirkan perangkat desa yang diberhentikan itu, konsentrasinya ke sana, hati-hati bisa kalah. Nah, dari kan karakter ini kan beda-beda, ya kan, melihat karakter Master Johan itu pasti Master Ben tahu karakter beliau seperti apa kalau main catur. Itu apa namanya, sesuai konsep, masih banyak kurang. Oh, masih banyak kurang. Jadi Master ini- Johan main masih banyak kurang. tidak sesuai Pemirsa konsep. dengar sendiri kan bahwa Pak Ben, ini menurut Pak Ben bahwa Pak Tiaya ini, Pak Johan ini belum matang dalam bermain. Nah, ini luar biasa. Anda ingin membuktikan kata-kata Pak Ben, jangan lupa di akhir Maret. Iya. Oh, ini. Sebaliknya ini Pak, ini dari sisi kanan saya Pak, kami duduk ini Iya. Pak Johan lagi memandang kami dengan muka memerah karena dia di bawah lampu ini. Dia sangat tersinggung. Tapi begitulah di catur. Iya. Ini apa namanya? Ada prakondisi di mana juga ada serang mental lawan. Ini kan 3 babak, Master. Iya. Nah, kan 3 babak. Nah, kira-kira bisa dikalahkan, bisa mengambil full point 2 babak ini dengan Master Johan nanti. Ya tidak mengurangi rasa hormat kasihan Pak Johan ini. Paling juga 2-1 Oh, lah. 2-1. Nah, dua kali. Targetnya 2-1. Bayangkan Pak Ben ini benar-benar sangat sopan katanya dengan tidak mengurangi rasa hormat. Diawali dengan kata-kata hormat, Iya. tapi kemudian saya akan kalahkan. Luar biasa. Oke. Pak Ben. Jadi Nah, menarik. Uka kapan meraih gelar Master nanti? Saya berencana sih. Berencana. Iya. Kalau berencana kan cuma keluarga. Ya, saya kan sudah bilang dari tadi berulang-ulang saya mengarahkan Pak Ustadz, walaupun saya tidak enak hati. Tapi kan di YouTube saya kan Ustadz yang menang. Iya, hanya satu momen itu, hanya satu momen itu. Beliau ini Ustadz yang harus kita hormati. Saya juga benar-benar tidak enak ketika mengalahkan beliau. Jadi istilahnya Bob Biloh dengan Pak Ustadz. Iya, saya merasa berdosa, bahaya orang kita hormati. Oke. Iya. Bisa saya kasih saran ya. Kalau untuk yang belum bergelar misalnya macam Bapak ini sama Pak, kita kasih Pak Umar. kita kasih fight, nantinya kita kasih gelar. Gelar MD, apa? Master Daerah. Oh, Master Oh, Daerah. Master Daerah. Oh, bisa.
daerah khusus bengkel kopi. Iya, itu. Jadi kita pilih berapa orang, kita pertemukan siapa yang juara, tidak pernah terkalahkan, itu yang jadi master inovatif. daerah. Iya, sebagai master daerah. Siap Pak Uka. Yang problem mungkin di sini saya bisa mengalahkan Pak Ustadz Aziz Ali kalau eventnya dibikin Kabupaten Gorontalo. Saya gelar master daerah, Pak Aziz tidak dapat karena kalah. Dia ke Gorut, ikut dia dapat di sana nanti. Oke. Nah, Pak Ben, Master Ben melihat perkembangan tadi dua set ya. Dari 2 set tadi, set pertama, kemudian set kedua, apa analisa Pak Ben di permainan 2 set tadi? Antara Master Safrin dan Kalau Master yang 2 set tadi, mungkin yang pertama saya lihat ya. Umumnya kita Gorontalo itu masih kurangnya di middle sama ending. Tadi kalau saya lihat middle sama ending kok masih kurang. iya. Oke. Nah, Tapi awalnya bagus ya. Iya, pembukaan sampai 3-4 langkah oke. Mau lepas dari pembukaan mau masuk ke middle game itu agak liar semua, langkah-langkah liar. langkah-langkah liar Iya. dan itu bisa menyebabkan fatal di akhir. Iya. Nah, untuk set ketiga nanti, apa komentar, apa analisa Pak Ben setelah melihat 2 set tadi? Set penentuan. Iya. Terakhir, ketiga. Ini kan saya bilang tadi, main catur itu kesiapan. Kalau yang siap itu Pak Saprin. Sebab siap itu dia Pak Saprin. hampir hari-hari ngajar anak-anak. Jadi melihat Master Uyun hari ini tidak siap. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Pak Saprin lengah di dalam pembukaan bisa Pak Yun itu. Tapi kalau di pemilu sama pilkada tidak perlu kesiapan melatih. Yang kesiapan perlu apa? Duit. Oke, Pak Ben. Tumpuk Ya. duit banyak-banyak. Oke, Nah, Pak Ben, oke. Pak Uka, Ya, kita langsung masuk ke set ketiga. Ya. Ya, saya ke sana dulu. Ya. Pak Umar tetap di sini. Ya. Ya, saya tinggal mengundang dulu Pak Johan, kita ke sana, Ustadz ke sini studio. Ya, Pak Ustadz di sini Sini, dengan Pak Ustadz. Pak. Ya. Oh, nanti. Jadi tadi kita dengar semua ya bahwa Pak Ben Oke. itu mengklaim bakal memenangkan duet mereka dengan Pak John, dan ini kita hadirkan minta konfirmasi Oke. ke Pak John. Iya. Tadi Pak John, Pak Ben itu apa namanya? Benar santun orangnya. Ya. Dengan apa namanya tidak mengurangi rasa hormat ke Bapak. Iya. Dia kemudian menyatakan bahwa 3 set Bapak itu nanti? 3 set nanti akan Bapak akan dikalahkan secara telak 2 dengan posisi skor 2-1. Iya, karena menurut Pak Ben tadi, Master Ben, permainannya Pak Johan itu sering salah-salah konsep, Iya. Iya. salah-salah konsep. Iya. Tidak berbasis teori. Tidak ber- Iya. ini Master John bagaimana? Iya, Tanggapi iya. langsung. Ya, jadi kalau Ini penyampaian lawan, ini lawan. Pak Ben itu memang benar ya. Ah, ah. Saya itu gaya main saya itu di luar konsep teori yang biasa mereka pelajari. Nah, dan kalau pernyataan beliau yakin untuk mengalahkan saya kira pemain catur itu biasa ya. Dan itu butuh memang jiwa menge itu harus harus ada di Jadi pemain catur. menurut Master John, Shock terapi. Ya, shock terapi, ya. Cuman begini Pak Johan ini kan juga di samping dia aktivis catur, dia juga adalah kepala desa. Iya. Bulan April itu di akhir ya, kalau Maret ya. Maret. Saya berharap BPD Desa Dumati tidak menggiring beliau supaya konsentrasinya penuh di catur. Kalau sampai BPD menggiring, wah ini terganggu ini, nanti ada tekanan mental. Jadi fokus. Oh iya, kalau takut. Jadi wajar itu pernyataan Pak Ben itu. Wajar ya. Jadi targetnya Pak Master Johan di akhir Maret nanti untuk lawan Master Ben berapa skornya? Di 3 set nanti? 2-0 berturut-turut. 2-0. Iya, 2-0. Ini bahaya ini. 2-0. 2-0 Dan saya akan jadi. memainkan langkah-langkah spektakuler di luar konsep teori. Oh iya. Oke, kita kunci saja 2-0 pasti. 2-0. Menurut Master Johan nanti. Kita tunggu. Saya ada varian andalan Abadinggo yang yang ditakuti oleh pemain catur Dan di seprovinsi. catur itu Abah memang ada begitu. Cindy Hindian. Kalau saya juga kalau mainkan langkah andalan saya, Pak Ustadz Aziz itu kelepek-kelepek. Nggak bisa. Oke, Pak John, kita langsung ke studio Oke, ya. ya. Untuk Oke, Pak Ustadz diundang Pak sini, Ustadz Pak silakan Ustadz. di sini dengan Ya. Pak Umar Karim langsung. Jadi langsung ke arah sana diatur. Oke, Master Johan, sekarang kita sudah masuk ke set ketiga ya. Kita set Sekarang
1,5. 1,5. 1,5 Pak Safrin, lawan setengah. Oh, lo lawan setengah Master Uyun. Oke. Nah, kita berarti posisi sekarang papannya sudah oke? Ini kita akan undi lagi set ketiga, Pak. Oh, undi. Ya, tadi. Oh, undi lagi. Ya. Oke. Jadi kita undang dulu Pak Safrin. Ya, kita undang Master Safrin Saipi lawan Master Uyun Musa. Master Uyun Musa. Jadi karena kedua pemain sudah dapat giliran pegang buah putih, nah untuk set ketiga kita akan undi lagi abadi. Oh, kita undi. Oke. Ya, kita undang Master Uyun Musa. Teruyun. Master Uyun. Oke. Nah, ini Master Uyun sudah ada. Ini di set ketiga ini berarti diundi karena posisi poinnya Ya. 1,5 lawan setengah. Babak 1-2 kan sudah punya giliran pegang buah putih. iya iya. Oh, iya iya. Oke. Oke, sudah siap? Ya. Nah, diundi sekarang. Pak Out, karena tadi yang pertama undi Pak Safrin, sekarang Master Uyun. Silakan Master Uyun. Sebelah mana? Memilih kiri ya. Berarti pindah tempat. Pindah tempat ya. Oke. Oke, ini babak penentuan. Pak Safrin cuman butuh setengah poin saja sudah bisa unggul. Ya. Pak Uyun Musa harus berusaha menang 1 poin. Oke. Oke, salaman. Silakan mulai. Pak Johan, silakan kembali ke komentator. Ada yang datang ke saya, dia minta podcast Serewan. Jadi saya bilang, saya pertama dia sering minta nasihat. Jadi jangan podcast Serewan itu sebagai pendamping UMKM. Serewan. Tidak enak kita bilang kamar-kamar kamu ini risiko. Ya. Pak Ustadz, Pak. Sudah jadi tema di SDG itu. Pak Ustadz, Pak Ustadz, silakan. Jadi Sudah Pak Ustadz? Sudah tuh. oke. Oh, balap aja, siapa Pak? Langsung. Kan komentator. Komen-komen kamar negatif itu. Ya, jadi baik pemirsa, untuk set ketiga untuk Fun Chess Master malam hari ini antara Master Nasional Safrin Saipi berhadapan dengan Master Nasional Uyun Musa sudah berlangsung untuk set ketiga. Jadi malam ini kami didampingi oleh komentator Pak Ustadz Ajis Ali yang juga salah satu pemerhati catur di Provinsi Gorontalo, juga mantan ketua Percasi Kabupaten Gorontalo ya, yang punya prestasi melahirkan 1 orang master nasional ya di masa kepemimpinan beliau sebagai ketua Percasi. Ya, jadi ini Pak Ustadz Ya, untuk posisi set ketiga sudah. ya. Jadi Master Safrin memegang buah hitam dan Buah putih. Master Pak Safrin buah putih. buah putih dan Master Uyun buah hitam. Ya. Ini saya kira temponya makin cepat, beda dengan tadi. Master Uyun mungkin sudah pengalaman 2 babak sebelumnya sering kalah waktu. Iya. Ini tempo beliau makin bagus ya. Ya, jadi ini di posisi set ketiga ini kami lihat Pak Uyun melayani untuk varian gambit menteri. Oh iya. Tapi masih posisi gambit menteri tertunda ya, belum terjadi pertukaran bidak D dengan C. Iya. Ya. Jadi ini kemungkinan di set terakhir ini Pak Uyun memilih untuk agresif menyerang. Lebih terbuka. Lebih terbuka ya. Ya. Kalau saya lihat gaya main di babak ketiga ini, Master Uyun dia ingin, rupanya karena 2 babak sebelumnya agak tertutup. Iya. Ya, dia ingin mencoba cara main seperti Master Johan. Iya. Maunya Kapuraca. lebih terbuka dan dan Kapuraca begitu, Kapuraca tajam. Tajam ya. Ya. Ya memang Pak Uyun ini dari karakter main beliau itu sebenarnya beliau juga itu punya karakter terbuka ya. Ya. Cuma
dengan karakter terbuka, beliau banyak pengalaman mengalami kekalahan, banyak mengalami Oh, kekalahan. kalau terbuka beliau Lebih banyak kalah. lebih banyak kalah ya Iya. dalam catatan Ya, apa namanya sejarah permainan beliau lebih banyak kalahnya banyak daripada kalah, ya. menang kalau terbuka. ya. Kalau posisi tertutup, ya hampir sama juga Pak Ustadz. Kalau untuk tahun 2010 ke atas ya. Tapi rupanya Master Safrin juga ini dia tahu persis karakter mainnya Master Uyun. Ya, memang. Iya kan? Ya, yang sebaku tahu orang Pak Ustadz. Ya, sebaku tahu ya. Sebaku tahu orang dari dulu. Rupanya makin tertutup Master Uyun makin disenangi oleh Master Safrin ya. Iya, Pak Saprin kalau melayani permainan terbuka seperti ini, beliau akan mempertahankan posisi bertahannya Iya. sambil memancing lawannya untuk lebih menyerang begitu. Oh, iya 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 iya. Dan itu banyak pengalaman saya waktu main dengan Pak Saprin. Iya. Beliau banyak memancing saya untuk menyerang dan itu saya paling suka ya. Dia lebih pancing, saya Iya iya. Iya. saya tindis. Iya iya. Iya betul. Kebetulan kan tinggalkan Ya. alamat rumah kan sekampung kan? Satu kampung. Iya, jadi lebih banyak ketemu. Iya, banyak ketemu. Iya. Jadi dari pengenalan watak dan lain sebagainya saya sudah kenal. Iya. Ya. Kalau dia mengaku watak tentara karena di muka kompi, rupanya. Saya juga dekat kompi. Dan di pemain catur ini harus ada jiwa ini, Pak Ustadz. Iya iya. Ya, ada DP Baraba Sadiki begitu. Iya iya. Ya. Dan ya saya kira kedua pemain ini sudah syarat pengalaman. Ya. Ya, Master Uyun, Master Safrin. Dua-duanya sudah punya pengalaman Ya. dan tentu memiliki prestasi. Prestasi ya. Ya. Jam terbang juga. Saya dengar terakhir Pak Uyun itu sempat menjadi pemain Pekan Olahraga Nasional. Iya. Mewakili Papua. Papua ya. Dibayangkan dikontrak oleh Papua dengan angka kontrak yang tidak kecil. Iya, betul Iya. sekali Pak Ustadz. Itu waktu masih masa keemasan beliau. Masa keemasan. Tahun 2001 sampai Sekarang sudah masa keperakan atau ke perunggu? Perunggu ya. Iya. Iya. Nah, ini posisi sekarang sudah masuk middle game ini Pak Ustadz. Iya, sudah middle. Iya. Middle. Sudah middle tapi posisinya masih seimbang ya. Dan dengan tempo yang lebih cepat ya. Iya. Nah, ini dari sisi waktu pikir masih sama posisinya, Pak Uyun tetap Ya. banyak membuang waktu pikir ya. Pak Uyun justru unggul waktu. Bukan, Pak Uyun di Master Safrin ya 17. Satu, iya, 15 lawan 17. Masih 2 menit ya. Unggul 2 menit. Iya. Nah, ini Saya kira ini agak berbeda dengan tipe mainnya Master Johan ya. Master Johan itu kalau main itu lebih senang pembukaan E4. E4, iya. Kalau putih, kalau saya pegang buah putih itu E4, pasti E4. Itu apa keunggulan? E4 itu Lebih ke perang ya, iya, lebih ke terbuka dan komplikasi iya, untuk posisi tajam ya. Tajam ya. Sementara kedua beliau ini lebih ke defensif, iya, tertutup. Iya, positioning. Iya. Iya, iya. Iya. Tawa. Iya. Menarik ini. Iya. Luar biasa. Nah, ini posisi larinya menteri ini kalau salah menempatkan menteri setelah diancam benteng, bisa-bisa Hitam ambil inisiatif untuk. Ya, jadi ini Hitam sudah mengambil jalur ya, jalur C. Ya. Nah ini. Saya kira ini posisi mengarah ke permainan akhir lagi, ending ini, Pak Ustadz. Iya. Tidak ada bangunan komplikasi yang tercipta di set ketiga ini. Ya, terjadi penyederhanaan. Penyederhanaan. Ya.
Dan kalau permainan sederhana itu paling disukai oleh Pak Safrin. Saya banyak kalah dengan Pak Safrin itu ketika posisi permainan sederhana, posisi begitu bangunan sederhana. Lebih banyak kalah Master Lebih Johan banyak ya? kalah saya di Rupanya beliau menguasai itu. dipaksa pertukaran perwira. Ah, Nah, jadi kalau saya layani itu kalah. bisa dipastikan saya kalah. Iya. Tapi kalau saya menciptakan posisi yang komplikasi, nah itu bisa melahirkan langkah-langkah yang fenomenal dan spektakuler. Iya. Tapi seumur-umur saya, pengalaman saya main dengan Pak Umar Karim. Ya, Pak Umar Karim Pak Umar Karim itu nggak ada langkah-langkah yang fenomenal. spektakuler. Nggak ada Tidak sama sekali. Tapi pernyataan beliau sebelum Pak Ustadz hadir Iya. Terlalu sederhana langkahnya, bahkan nggak ada di teori langkah-langkahnya. langkah klasik begitu. Iya. Nah, Makanya mudah saya bunuh kan. klasik itu Iya. kalau bahasa dorang di catur gete-gete itu. Dari rekaman permainan saya dengan Pak Umar Karim itu, Ya. saya jauh lebih banyak menang daripada kalah. Oh, begitu ya? Iya, jauh lebih banyak. Tapi ada saksi Pak Ustadz. Ada saksi kan, sering kita main tuh kalah ator kan. Kalau saya lihat di Iya. warkop di mana itu ya? Yang paling banyak ator ya Pak Umar Karim. Oh, kalah atur. Jadi- Kalah ator dan boleh bersumpah. Coba kami undang dulu Pak Uka. Untuk Iya. tadi kalau penyampaian Pak Uka justru beliau banyak memenangkan permainan dengan Iya. Tapi saya sempat dengar tadi beliau mengatakan ya kalau kan tadi beliau mengatakan saya lebih banyak menang Iya, daripada Pak Ustadz kan. iya. Tapi oleh Pak Abadinggo tadi kalau di YouTube saya justru Pak Umar yang kalah. Ya kan? Oh, pernah live Pak? Iya, live. Beliau oleh Abadinggo langsung diposting. Iya. Dia posting itu waktu Pak Umar ngatur buah kan kalah kan. Iya. Kesepakatannya kan siapa kalah ngatur Iya. buah kan. Iya. Sementara ngatur itulah kemudian Di video di video oleh Abadinggo Aduh. dan diposting. Nah, itu sudah tidak bisa dibantai itu Pak Uka. Banyak saksi itu kalau begitu. Tapi beliau ngeles kan, beliau tadi dia bilang saya tidak bisa mengalahkan Pak Ustadz karena kodeksinya malah ekat. Iya. Pak Uka, Iya. coba tanggapi dulu ini pernyataan Pak Ustadz. Iya. Ini sudah mulai terjadi penyederhanaan Iya. bangunan. Dan rupanya memang Pak Safrin lebih senang Iya. terjadi. Pak Saprin punya keunggulan, dia melakukan pertukaran buah itu Iya. dengan posisi yang baik ya. Ini gajah hitam dari Pak Uyun ini. Ya. Ini maksud. Oh, saya kira nggak ada maksud. Oh, ini kuda ya? Kuda. Di samping menterinya hitam ya? Ini Pak Saprin tidak mungkin mau tukar gajahnya dengan kuda. Dia mulai ambil inisiatif masuk ke pertahanan hitam. Ya, ngancam gajah kan? Macam gajah, iya. Ini gajah Pak Uyun ini kelihatan pasif ini Pak Ustadz. Ya. Benar. Dari posisi bidak imbang ya. Saya peraja, saya menteri sama. Cuma posisi menteri Pak Saprin ini lebih baik posisinya, menguasai. Iya ya. Bagus ini, Pak Safrinnya bagus. Ancamannya gajah sama kuda ya. Gajah saja, gajah. Oh iya. Bisa. Oh, tapi ada menteri kan, bisa ambil terjaga. satu bidak Pak Saprin ini kelihatannya. Oh, betul. Iya, betul sekali. Ini menarik. Nah, ini pilihan Pak Uyun. Tinggal duel menteri ya.
Menteri turun lagi ya? yang turun lagi ke C7. Karena kalau tidak, kalau dia Kalau dibalik ancam menterinya dengan benteng naik selangkah, dia tempo Pak Safrin akan bisa skak iya. ya, skak untuk hitam. Ini dari pandangan saya sementara ini putih unggul ini. Iya. Ini bisa dimenangkan oleh Pak Safrin. Iya. Ini dari waktu juga Pak Yotun Ya, krisis lagi ya. ya terkuras. Iya. Memang Pak Safrin ini pengalamannya luar biasa. So jadi kuat dia. Ya. Ini langkah putih, langkah hitam ya? Hitam. Ini Pak Safrin tujuannya akan menekan bidak D ya. Bidak D5-nya ini. Ini menarik ini. Bentengnya naik selangkah. Kalah ya. Ini bisa di-skak di gayanya Pak Safrin ini seperti ini. Oh iya. Dia Aduh paling ya. senang menyederhanakan buah. Dan ini yang paling saya anti melayani ini. Oh, Gaya betul. mainnya Pak Safrin seperti ini. Iya, iya, iya. Beliau tidak mau tercipta komplikasi di Iya, iya. Oh, ini kuda juga bahaya nih kalau di ancam pakai bidak bisa mati kuda kan? Karena lagi terpin pending. Raja Hitam terpendek. Nah ini setelah ini Pak Safrin pasti akan mengaktifkan rajanya ini. Krisis waktu juga ya. 8 menit lawan Ya, 15 menit. ya. Maukah? Di rumah. Nah, ini diancam. Jadi di set ketiga ini Pak Safrin hanya butuh setengah poin lagi, Pak Ustadz, Iya. bisa memenangkan. Iya, setengah poin aja sudah menang. Karena posisi sekarang satu setengah sama setengah ya. Berarti Pak Uyun hanya sekedar berpeluang untuk seri ya. Iya, seri. Pak Win harus berusaha 1 poin untuk set ketiga ini untuk menyeimbangkan Nah, ini poin. Lagi-lagi dari sisi waktu Pak Uyun ini selalu keteter ya. Iya. Dari dulu seperti itu gaya mainnya. Ini aktif ya. Safrin lagi suka ini kalau Oh, pertukaran begini.
dimakan. Kadangkala pertukarannya tidak imbang ya. Nah, ini belum dari ini. Satu perwira itu. Blunder ya. Itu skakmat. Selesai. Selesai ya. Ya, akhirnya pertandingan ini selesai dan dimenangkan oleh Buah Putih Master Safrin Saifi. Jadi skor akhir adalah 2,5 lawan setengah. Ini saya kira Master Uyun agak khilaf ya. Khilaf. Hilap dan tertekan. Iya. Dan inilah kepiawaian Master Safrin, cepat sekali membaca kesalahan lawan. Ya. 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 Nanti Tapi kalau nanti Master Safrin ketemu Pak Umar Karim belum tentu. Pak Safrin ini punya kemampuan mengetahui kelemahan lawan. Apa hal yang buruk tentang lawan dia tahu. Iya, iya. Memang apa namanya, permainan juga permainan yang selalu mencari salah orang. Iya, iya. Iya. Dan saya bilang tadi kalau Master Safrin Saifi ketemu dengan calon Master Umar Karim belum tentu. Saya punya keyakinan Pak Ustadz, saya Iya. bisa memenangkan pertarungan saya dengan Pak Safrin. Iya. Saya juga punya langkah-langkah yang selama ini saya selalu sembunyikan. Nanti di Iya, iya. saya paham Iya. dengan ini. Iya. Yang tidak pernah saya apa namanya Buka ketika main dengan saya. Jadi nanti partai selanjutnya ini setelah Master Safrin mengalahkan Master Uyun, nanti ada partai Master Johan melawan Master Ben Abdul Aziz. Tapi saya kira partai yang paling ramai nanti adalah partainya Aziz Ali Umar Karim. Iya. kan rame, ribut. Paling ribut itu kalau Iya, iya. diuji mana yang lebih unggul, Iya. Boto atau Labanu. Iya, iya, iya. Jadi kalau Iya. Iya. partainya Pak Ustadz Aziz Ali dengan Pak Uka, Iya. kalau boleh aturannya jangan didisiplinkan, tidak boleh Iya. saling Mana-mana, Jo. Pokoknya mana. Mau baku gara, mau baku. Iya. Nah, Iya, iya. Kalau boleh partai kita itu harus ada polisi yang jaga. Pak. Karena berpeluang. Iya, iya. Ada Pak Poni Iya. yang jaga. Iya. Sudah cukup Pak Poni yang jaga Iya. kita. Senpai Poni Pakaya yang jaga. Iya. Iya, iya, iya. Oke, jadi apa Ringo? Sudah Jadi apa namanya? Ya, duel antar dua master ini sudah berakhir dengan skor 2,5 dan setengah, Aba. Kemenangan ada di pihak Master Safrin. sudah so off itu? Saya mengundang Pak Master Johan. Dengan Pak Ustadz Aziz. Ya. Ya, saya mengundang juga Master Safrin dengan Master Uyun. Ya. Oke, Master Johan, posisi sekarang berapa tadi? 2,5 Pak Safrin, Berarti Pak Uyun setengah. Dimenangkan oleh Pak Safrin. oleh Pak Safrin. Iya. Ya. Nah, posisi terakhir 2,5 lawan 2,5. ya 2,5 2,5 Pak Safrin, Iya. Safrin dan setengah Master Uyun. Iya. Nah, sekarang saya mau wawancara dulu Master Johan. Iya. Kondisi dari Pak Uyun. Kondisi Iya. Pak Uyun bisa mengalami kekalahan, apa sebenarnya yang diderita? Iya. Kebetulan tidak jadi alasan kalau kita fair play, ya. Cuma namun lawan kita sudah bagus. Pak Safrin sekarang itu tiap hari belajar dan banyak belajar, banyak melatih sambil dia belajar. Peningkatan permainan caturnya sangat luar biasa. Sedangkan saya terakhir main catur dari PON di Riau, tidak pernah sentuh barang catur. Cuma namun saya datang di Gorontalo ingin mengembangkan lagi catur saya. Tapi alhamdulillah
pecatur Gorontalo luar biasa sekarang dan sudah bisa berbicara di kancah nasional. Tapi kalau misalnya nanti digelar lagi dengan Master Saprin, Master Uyun, saya mesti banyak belajar lagi. Ya, kan? Kalau tidak banyak belajar agak susah. pasti mau dikalahkan Master Pasti Saprin. dan yakin. Oh yakin. Oke, sekarang Pak Saprin tadi melihat posisi atau kondisi permainan tadi. Nah, Anda dari peta kekuatan tadi bagaimana analisa Anda sebagai pemenang hari ini? Iya, jadi babak pertama itu waktu pada saat babak pertama sebenarnya bangunan imbang, bangunan imbang dan memang pion promosi yang saya harapkan itu sebenarnya bisa jadi, cuma ada langkah blunder yang saya lakukan pada saat ngadu benteng. Pada saat ngadu benteng di babak pertama. Ya. Pada saat ngadu benteng, harusnya saya sudah menang mutlak ya, sudah menang mutlak pada saat. Bukan berarti Mas Iya. Uyun lembe, bukan. Bukan. Beliau adalah master senior yang cukup kuat, bahkan pemain PON waktu di mewakili Papua ya. Cuma Tadi di benteng. iya, blunder tadi di benteng, itu pun kemudian ketika saya blunder ngadu benteng, bangunan pun masih imbang sebenarnya, tapi Master Uyun melakukan blunder lagi. Dia melakukan blunder lagi, rajanya dilangkahkan ke D3 untuk mencegah promosi saya bidak ke C1 untuk jadi menteri. Babak kedua sebenarnya saya sudah tertekan. Saya tinggal bertahan saja sebenarnya, tinggal bertahan untuk bisa dapat peluang draw. Tapi Master Uyun membuang satu perwiranya dengan harapan perwira gajah saya tidak aktif. Artinya di posisi set 2 tadi Iya. Master Uyun sudah unggul. Iya, sudah unggul. Cuma memang lagi-lagi saya menang waktu. Kalau Pak Uyun kalah waktu, ya, sehingga ya putusan Arif lah itu untuk jadi draw. Babak ketiga bangunan imbang, tidak ada menang, tidak ada kalahnya sebenarnya. Cuma Master Uyun melakukan blunder lagi. Oh iya. Ya, saya melihat ini blunder berulang-ulang. Ini karena memang posisi umur beliau sebenarnya. Umur beliau ya, umur beliau. Tapi saya akui beliau adalah pemain hebat, pemain positioning yang saya mengakui beliau karena beliau pemain positioning yang saya mengidolakan beliau kalau untuk positioning. Oke, Master Sapri, Anda menunggu pemenang nanti Master Johan dengan Master Ben. Iya, kalau lihat posisi Master Ben, beliau juga middle game-nya bagus, ending game-nya bagus, sementara dia pemain senior. Main senior, tapi tidak menutup kemungkinan waktu seleksi prapon kemarin saya kalahkan juga beliau, gitu kan? Saya kalahkan beliau. Kalau Master Johan, ya sudah tidak dihitung lagi lah. Karena beliau sudah dengan profesi ayahandanya. Jadi 3 set nanti di antara berdua Master ini, Master Johan dengan Master Ben, Anda targetkan berapa skornya? Ya, insya Allah saya tidak mau muluk-muluk. Saya mencoba untuk yang penting menciptakan bangunan imbang dulu. Enggak, targetnya berapa kosong? Saya tidak mau muluk-muluk gitu kan. Karena lawan-lawan saya ini lawan-lawan yang senior semua. Oke. Kecuali Johan. Kecuali Master Johan. Beliau masternya lebih muda, gitu. Dia dapatkan di Makassar. Dan beliau ya sedikit banyak karena sudah aktivitasnya dengan profesinya. Saya yakin beliau sudah tidak belajar lagi tentang opening. Targetnya di berapa dari 3 set itu? Kalau Master Johan yang keluar saya pasti pukul 3-0. Oke, Mas. Tapi kalau Master Ben, insya Allah saya mau bangunan imbang dulu gitu. Saya ciptakan bangunan imbang dulu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Nah, oke, Master Johan. Iya. Nah, tadi kebetulan hadir di sini juga itu dari kesehatan. Iya. Kita undang langsung Dokter Iwan Dokter. melihat catur atau pemain catur dari perspektif kesehatan. Kesehatan. Iya. Nah, ini Pak Iwan. Pakai Iwan, ini. juga pemain di sini, pemain catur juga. Oh iya. Nah, Pak Iwan, Pak Iwan Mari Pak Iwan. di tengah-tengah Pak Iwan. Oke. Oke Pak Dokter, tadi Anda sudah mengamati permainan dari kedua master, ya, kedua master, Pak Master Saprin Saifi dengan Master Uyun. Nah, dari segi kesehatan beliau diukur dari umur, nah menurut Dokter Iwan bagaimana? Kalau kita lihat sama-sama ya, seperti sekarang kita lihat posisi sekarang itu kelihatannya memang kecapean. Oh, Master Uyun kecapean. Semua, dua-duanya. Karena apa? Ini mengangkat benteng ini
abad barat ini Oh, butuh tenaga. butuh tenaga, apalagi gajah. Kasihan. Artinya walaupun olahraga catur ini tidak harus berlaga dengan otot, tapi ini butuh psikologi yang tinggi ya. Jadi kalau kita lihat memang selama pertandingan masing-masing dalam tekanan psikologi yang tinggi ya. Jadi kalau diukur dari pengalaman, dari teknik bertanding ataupun apapun itu tentang catur, masing-masing master ini ya sudah mumpuni. Iya. Tetapi ketika berhadapan sesama master, maka tekanan psikologi itu sangat-sangat tinggi. Dan itu butuh bukan sekedar masalah psikis, tetapi juga stamina. Raganya ya. Jadi memang walaupun ini olahraga catur, olahraga otak, tapi tetap kita harus barengi dengan olahraga fisik, terutama untuk daya tahan tubuh. Seperti itu. Jadi ya saran saya untuk penonton, jika ya pecatur, jika Anda ingin mau jadi pecatur handal seperti master-master ini, jangan lupa Anda juga harus olahraga. Ya, jaga kesehatan. Oke, terima kasih Pak Dokter. Ya, oke penonton, nanti kita ketemu lagi di akhir Maret, insya Allah kita akan gelar lagi duel master antara Master Johan berhadapan dengan Master Ben Johan Panigoro dengan Master Johan Panigoro berhadapan dengan Master Ben Abdul Aziz. Terima kasih atas atensi Anda dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan di akhir Maret nanti duel Master Catur 2022. Apa dulu istilah apa dulu? Gens Unasumus. Apa kabar Anda semua? Kita satu keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Iya.